Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 342. Ketika jarak antara kedua belah pihak terlalu besar, tidak peduli apa yang dilakukan seseorang untuk melawan tidak akan ada gunanya. Tentu saja, ketika jaraknya tidak begitu lebar, pihak yang kurang beruntung akan memiliki kesempatan membalikkan keadaan. Tetapi dalam melakukan ini, pihak yang lebih lemah harus menggunakan permainan cerdas. Lu Li ingin membunuh Song Qiao. Dia harus cukup dekat dengan Song Qiao sehingga dia akan memiliki kesempatan untuk meluncurkan serangannya. Cakar darahnya cukup kuat untuk merobek tubuh seorang prajurit dari alam mulia, tetapi Lu Li harus mendekati musuhnya cukup dekat. Kalau tidak, Lu Li yang akan dibunuh. Lu Li tampak kecewa, seolah dia mau mengakui kekalahan. Ming Yu juga tidak idiot. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Selain itu, tubuh Ming Yu berlumuran darah sehingga kelihatannya penyerahan mereka nyata. Kereta tidak berhenti dan mereka bergerak lebih dekat ke Song Qiao. Song Qiao bingung dan begitu pula Yu Huasen. Song Qiao masih berusaha mencari tahu di mana Song He berada. Kenapa Song dia tidak ada di sini? Kenapa mereka berdua bisa bertahan? Yu Huasen bertanya-tanya mengapa Lu Li ingin menyerah. Ini tidak seperti Lu Li, atau Ming Yu. Song Qiao dan Yu Huasen segera memiliki jawaban mereka sendiri. Yu Huasen akhirnya mengerti mengapa Lu Li bertindak seperti ini. Song Qiao menjadi khawatir. Kereta itu hanya berjarak kurang dari 1 mil darinya. Berhenti. Song Qiao berteriak. Tanda Bloodline di lehernya bersinar saat dia siap bertarung kapan saja. Dia bukan idiot, atau dia tidak akan bisa berkultivasi ke alam Tuan Mulia. Song dia tidak berada di sini adalah kelemahan terbesar. Lu Li memandang Ming Yu yang menghentikan kereta. Lu Li menangkupkan tinjunya dan berkata, "Dewa, tolong lepaskan anak buahku. Apapun yang diinginkan keluarga Song, aku akan memberimu. Kamu ingin Little White, aku akan memberikannya padamu." Seekor binatang buas kecil terbang keluar dari lengan Lu Li. Itu berdiri di bahu Lu Li, dan mata Song Qiao melotot. Tapi Song dia tidak mengecewakan pengawalnya. Dia berkata dengan suara dingin, "Di mana Brother Song He? Bukankah dia mengejarmu? Kemana dia pergi?" "Di sana." Lu Li menunjuk ke tempat mereka datang dan menjawab, "Dia berkelahi dengan Han Wuking." Song Fu juga ada di sana. Penjelasan Lu Li masuk akal. Song Qiao mengecewakan pengawalnya sedikit. Dia menjaga matanya terkunci pada Little White dan berteriak, "Beri aku binatang kecil ini dan aku akan membiarkan orangmu pergi." Untuk mendapatkan Little White adalah tujuan utama keluarga Song datang. Tidak ada hal lain yang lebih penting. Lu Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biarkan dia pergi atau aku akan mati bersama si putih kecil." Baiklah. Song Qiao percaya diri karena kekuatannya dan fakta bahwa Yu Huasen lemah saat ini. Tidak ada yang harus ditakuti Song Qiao. Dia melambaikan tangannya dan tanaman merambat menyebar, seperti bunga yang mekar, mengungkapkan Yu Huasen. Yu Huasen berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kayu asal, ini tidak hanya bisa menjebak orang, tetapi juga menguras vitalitas pejuang. Vitalitas Yu Huasen terus menyelinap pergi karena dia terjebak dalam tanaman merambat. Dia tampak sangat maju di zaman sekarang dan sangat lemah. "Tuan muda, jangan pedulikan aku." Yu Huasen berteriak lagi. Masih ada beberapa tanaman merambat di sekitarnya. Dia berusaha keras untuk melepaskan mereka tetapi dia tidak bisa bebas. Dia melihat yang terburuk. "Lemparkan aku binatang kecil itu dan aku akan membiarkannya pergi." Song Qiao dengan arogan berkata, "Sebenarnya, tidak masalah bagiku jika aku membunuhmu. Kami tidak memiliki kebencian di antara kita. Kami hanya ingin binatang kecil ini." Baik, Lu Li tampaknya mengakui kekalahan. Dia memandang Ming Yu yang mengendalikan kereta untuk terbang. Lu Li memandang Little White dan berkata, "Kamu harus memperlakukan Little White dengan baik. Ia menyukai Soul Crystals. Little White adalah Beast King sehingga bisa menjadi pemarah. Kamu harus memperlakukannya dengan baik." Lu Li bergemuruh dan kata-katanya dipenuhi dengan kesedihan seolah-olah dia adalah seorang ibu yang menikahi putrinya. Mata Song Qiao bersinar ketika dia mendengar Lu Li menyebutkan Beast King. Dia semakin bersemangat. Sekitar 900 yard, 500 yard. Song Qiao akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Dia berteriak, "Berhenti dan lemparkan ke saya." "Tangkap." Lu Li melempar Little White ke Song Qiao. Mata Song Qiao seterang bintang.
Bat of Life-nya bersinar ketika terbang ke Little White untuk menangkapnya. Mencicit, mencicit. Little White sepertinya takut. Itu mulai bergerak ke bawah dalam kecepatan cepat. Itu bisa berlari secepat prajurit di alam abadi sekarang. Si kecil, jangan takut. Pikiran Song Qiao dikuasai oleh Little White. Dia sama sekali tidak keberatan dengan Lu Li dan Ming Yu. Song Qiao terbang turun, meraih Little White. Tepat pada saat ini, Lu Li akhirnya memiliki kesempatan. Dia memberi isyarat kepada Yu Huasen dan kemudian terbang turun dari kereta. Tongkang, Ming Yu bergerak dan menghasilkan bayangan kecil tangannya dengan energi suannya. Alih-alih memukul Song Qiao, dia menamparkan punggung Lu Li. Bang! Punggung Lu Li dipukul. Karena perlindungan baju zirah, ia tidak terluka. Dia menumpahkan darah sementara dia menembak ke arah Song Qiao seperti meriam. Ming Yu menggunakan jumlah daya yang tepat dalam tamparan ini. Lu Li hanya terluka ringan. Dia telah melakukan kontak visual dengan Lu Li. Dia berusaha memberi Lu Li lebih banyak momentum sehingga Lu Li bisa mempercepat dan lebih dekat dengan Song Qiao. Song Qiao masih terbang ke bawah. Dia tiba-tiba merasa Lu Li mendatanginya, jadi dia mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang. Kilatan dingin muncul di mata Song Qiao. Dia melepaskan energi suan dan siap untuk membunuh Lu Li. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari bawah Song Qiao. Yu Huasen yang lemah tiba-tiba terbakar dan membakar tanaman merambat. Yu Huasen terbang ke atas, mengeluarkan pedang dan bergegas menuju Song Qiao seperti binatang buas. Ledakan. Pada saat yang sama, cincin Lu Li melotot saat dia mengeluarkan kepala manusia. Dia menghancurkan kepalanya dan berkata dengan senyum dingin, "Saudaraku Song, dia ada di sini, tangkap." Sebuah kepala manusia berlumuran darah menabrak Song Qiao, berputar-putar di langit. Kepala dengan mata terbuka lebar menatap Song Qiao, mengirim merinding ke jiwa Song Qiao. Desir, desir. Angkatan Ming Yu dibebaskan. Awan dan angin berubah dan kekuatan besar turun dari surga. Lu Li bergegas turun dan tubuh Song Qiao juga turun karena pasukan. Yu Huasen, Lu Li, Ming Yu, dan Little White, tiga manusia dan binatang itu bekerja sama dengan sempurna. Ini adalah strategi yang saling terkait. Mereka memancing Song Qiao ke dalam perangkap mereka langkah demi langkah, mencoba untuk menundukkan Song Qiao sedikit demi sedikit sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi atau kemampuan untuk memiliki reaksi coping yang efektif. Hantu! Lu Li berteriak. Ming Yu mengurangi kekuatan. Lu Li menghasilkan satu klon di udara, kemudian 2, dan 4 dan lebih dari 10. Lebih dari 10 klon bisa bergerak sendiri. Mereka semua bergegas ke Song Qiao. Ada satu hal yang sama dari klon, yaitu menjadi salah satu tangan bersembunyi di lengan dan tangan tidak bisa dilihat. Mati! Yu Huasen meraung. Pedang di tangannya terbakar dalam api biru. Dengan ki yang mengerikan, itu memotong di kaki Song Qiao. Pikiran Song Qiao disibukkan oleh klon Lu Li. Song Qiao tiba-tiba tersadar. Lu Li hanya di Realm Soul Pond. Seberapa besar kekuatan serangannya? Bukankah Lu Li hanya mencoba mengalihkan perhatiannya dengan menghasilkan begitu banyak klon untuk membingungkannya? Song Qiao percaya bahwa Lu Li mendukung Yu Huasen yang sebenarnya yang menyerang. Lu Li hanya menggertak. Song Qiao, pada tahap selanjutnya dari alam Dewa Mulia, bereaksi dengan cepat. Dia merilis skill Bloodline, Wood Origin, sekaligus. Tanaman merambat berlari ke arah Yu Huasen, mencoba menjebaknya lagi. Tidak, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah setelah dia melepaskan tanaman merambat karena ada perasaan bahaya yang kuat di benaknya. Dia mendongak sekaligus, hanya untuk melihat cakar cantik yang tampan meraih ke arah kepalanya. Ki dingin dan seram menyelimutinya. Dia merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Bang! Kepala Song Qiao hancur seperti semangka. Lu Li menekan dan menghancurkan setengah dari tubuh Song Qiao. Bab 343. Sempurna. Ming Yu berseru, Yu Huasen diaduk secara emosional, dan Little White berteriak dalam perjalanan kembali. Prajurit lain di alam Dewa Mulia terbunuh. Ming Yu tidak bisa mengatakan apa yang dia rasakan dengan kata-kata. Dia memandang Lu Li seolah tuan mudanya adalah monster. Tentu saja, Ming Yu tahu betul bahwa jika bukan karena kerjasamanya dan Yu Huasen, Lu Li tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Song Qiao. Baru saja, Lu Li, Ming Yu, Yu Huasen dan Little White telah bekerja sama dengan lancar. Pertama-tama,
Mereka menipu Song Qiao agar lebih dekat dan kemudian Little White membangkitkan keserakahan di hati Song Qiao. Seluruh pikiran Song Qiao ada di Little White. Lu Li memperpendek jarak antara Song Qiao. Dengan bantuan kerjasama Yu Huasen dan Angkatan Ming Yu, Lu Li mengalihkan perhatian Song Qiao dengan kepala Song He dan kemudian berhasil mengakhiri hidup Song Qiao. Lu Li telah menyelesaikan rencananya dan Ming Yu dan Yu Huasen mengikuti petunjuknya. Rencana itu cukup efektif mengingat mereka membunuh Song Qiao. Hujan darah dan Yu Huasen mendapatkan sebagian besar dari itu. Tapi dia tidak keberatan sedikit pun. Sebagai gantinya, dia memandang Lu Li dengan gembira dan bertanya, "Tuan muda, apakah Anda sudah menguasai keterampilannya?" Klon Lu Li di udara menghilang satu demi satu. Dia terbang turun dan berjalan ke Yu Huasen. Little White melompat ke bahu Lu Li ketika dia tersenyum dan berkata, "Aku beruntung." Itu mengesankan. Yu Huasen benar-benar terkesan. Seorang prajurit Rilem Soul Pon membunuh seorang pejuang Rilem Lord Nobeem. Tidak peduli bagaimana Lu Li melakukannya, cerita itu akan menggerakkan seluruh Central Plains begitu itu menyebar semua sama. Keterampilan dan cakar darah akan membentuk pasangan yang luar biasa. Keterampilan itu sendiri adalah semacam seni tubuh yang luar biasa dan cakar darah adalah cara serangan yang menakutkan. Kombinasi keduanya akan meningkatkan kerusakan ke level maksimum. Ming Yu menerbangkan kereta. Lu Li menyingkirkan cincin interspatial Song Qiao, melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Ada lebih banyak pejuang keluarga Song. Wosh! Tepat pada saat itu, terdengar tiga suara dari belakang mereka. Lu Li, Yu Huasen dan Ming Yu terbebani oleh apa yang mereka lihat. Ada tiga prajurit yang datang dari barat. Mereka semua memakai masker ilusi. Tak perlu dikatakan, mereka berasal dari keluarga Song. Han Wuxin masih tidak bisa menghentikan prajurit keluarga Song. Mereka ada di sini. Jika hanya satu, mungkin Lu Li dan dua lainnya bisa mencari cara untuk membunuh pria itu. Tapi ada tiga. Menjalankan. Tanpa ragu, Yu Huasen dan Ming Yu mengambil keputusan. Ming Yu menyingkirkan kereta itu. Yu Huasen merilis Bat of Life-nya, meraih Ming Yu dan Lu Li dan berlari. Kakak Song He, kakak Song Qiao. Tiga prajurit Rilem Lord mulia dengan cepat datang. Ketika mereka melihat kepala Song He dan tubuh Song Qiao, wajah mereka menjadi dingin. Mereka ditangkap dengan gagasan membunuh. Mereka mengejar Lu Li secepat mungkin. Yu Huasen sangat lemah dan kecepatannya terhambat. Ming Yu bahkan lebih lambat karena luka-lukanya yang serius. Ketiga prajurit itu semua pada tahap selanjutnya dari alam Dewa Mulia. Segera, jarak antara kedua belah pihak diperpendek. Kita tidak bisa lari lagi. Ayo bersiap untuk bertarung. Merasakan bahwa ketiga prajurit itu kurang dari 1 mil dari mereka, Lu Li tahu bahwa mereka tidak bisa lari dari ini. Dia berpikir cepat, mencoba mencari cara untuk keluar. Tapi, hanya ada 3 orang di pihak Lu Li. Bahkan jika dia kali lebih pintar dari Lu Ling, dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Yu Huasen mengendalikan Bat of Life untuk berhenti dan melemparkan Ming Yu sekilas. Ming Yu mengambil keputusan, mengeluarkan Bat of Life-nya, meraih Lu Li dan siap berlari. Yu Huasen memutuskan untuk menghentikan musuh dengan hidupnya lagi dan membiarkan Lu Li dan Ming Yu pergi. Lu Li, di sisi lain, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya. Yu Huasen, kamu tidak bisa menghentikan mereka. Ayo bertarung." Ming Yu juga berpikir begitu. Yu Huasen terlalu banyak vitalitasnya habis sehingga dia sangat dirusak. Bagaimana dia bisa menghentikan 3 musuh? Yu Huasen membuang Lu Li dengan paksa dan berteriak, "Tuan muda, larilah. Atau kita tidak bisa beristirahat di kuburan kita." Wosh! 3 prajurit datang dengan marah besar. Sebelum mereka terbang, Lu Li sudah bisa merasakan niat membunuh. Ada tatapan merah di mata prajurit itu, membuat mereka tampak seperti setan. Wosh! Wosh! Lu Li kembali ketika dia menghasilkan banyak klon, mengirim Ming Yu dan Yu Huasen mati sehingga dia bisa pergi bukanlah prinsip yang akan dia ikuti. Mati. 3 prajurit Rilem Lord Rilem dari keluarga Song membuat langkah mereka. Mereka menghunuskan senjata mereka dan melepaskan skill garis darah dan makna mendalam mereka. Tepat pada saat itu, datanglah ham dingin dari utara. Kemudian sepertinya matahari terbit dari utara, disertai dengan lonjakan ki yang kuat yang membuat Lu Li merasa seperti bayi yang lemah. Bukan hanya Lu Li, Yu Huasen, Ming Yu dan 3 prajurit keluarga Song memiliki perasaan yang sama.
Tidak ada yang bisa bergerak saat ini. Itu bukan karena ruang telah membeku, tetapi ki dan energi mengerikan dari orang itu membuat semua orang merasa bahwa jika mereka berani bergerak, mereka akan mati seketika. Orang itu seperti seorang Buddha dengan sinar cahaya keemasan di belakangnya. Dia lebih dari 31 mil jauhnya, dan dengan beberapa langkah, dia kurang dari 1 mil jauhnya dari Luli dan yang lainnya. Pria itu mengenakan jubah emas. Dia memiliki wajah persegi dan telinga besar, dengan fitur berat dan tubuh yang kuat. Dia lebih seperti dewa perang. Manusia berdaulat. Semua orang terkejut. Mereka semua bertanya-tanya dari mana prajurit rilem manusia sovereign alam ini berasal. Sambil melihat prajurit rilem sovereign manusia, Yu Huasen dan Ming Yu gemetar. Mereka memperhatikan bahwa prajurit rilem manusia sovereign real ini menatap Luli dengan hati-hati. Dia ada di pihak mereka. Saat Moye melihat Luli, dia juga merasa terkejut. Luli tidak memakai tanda apapun. Begitu Moye melihat Luli, dia memikirkan seorang pria baik-baik lain. Dia bersemangat tapi dia tidak menunjukkannya. Moye hanya dengan santai bertanya, "Jadi kamu adalah Luli?" Luli merasa lega. Dia mengangguk. Moye menoleh ketiga prajurit keluarga Song dan bertanya, ketiganya berasal dari keluarga Song. Tiga prajurit keluarga Song membungkuk dan salah satu dari mereka berkata, "Dewa, apakah Anda Tuan Mo dari Istana Aries?" "Saya Song Rong, Patriark ke-10 keluarga Song. Patriark keluarga kami." Desir, desir. Sebelum dia bisa selesai, Moye mengeluarkan pedang panjang. Dengan sapuan santai dan cepat, tiga kepala lepas. Ming Yu dan Yu Huasen sangat ketakutan. Pejuang rilem manusia sovereign manusia ini mulai membunuh secara langsung begitu cepat. Juga, betapa mengerikan kemampuannya. Luli juga terkejut. Seberapa kuat prajurit rilem sovereign manusia ini. Dia membantai tiga prajurit tanpa memukul kelopak matanya. Moye bahkan tidak melirik ketiga orang itu. Dia tidak menggunakan Bat of Life-nya. Tetap di udara, dia menoleh ke Luli dan berkata lagi, "Tuan Muda Luli, saya Moye, Tuan Istana Aries. Saya terlambat. Saya menyesal Anda telah melalui ini." Luli mengangguk. Yu Huasen dan Ming Yu merasa mereka bisa bernapas lagi. Akhirnya, mereka selamat dari bahaya ini. Dengan Moye di sini, Luli bisa menikmati perjalanan yang lancar. Luli tersenyum dan berkata, "Jangan, Tuan Mo. Kamu ada di sini tepat waktu. Jika bukan karena kamu, kita akan berada dalam banyak bahaya. Terima kasih banyak telah menyelamatkan kita." Moye tersenyum dan bertanya setelah jeda, "Tuan Muda, jangan tersinggung tapi apakah ayahmu, Lu Ren Huang?" Luli, Yu Huasen dan Ming Yu semuanya terkejut. Kenapa Moye membuat tebakan yang benar? Luli mengangguk tanpa menyangkal setelah beberapa saat berpikir. Melihat Luli mengangguk, Moye terbang ke bawah, berdiri di depan Luli dan kemudian berlutut dengan gembira dan berkata, "Tuan Muda." Luli mengerutkan kening. Moye begitu menghormatinya. Ini adalah prajurit rilem sovereign manusia. Apakah dia memiliki hubungan dengan ayah Luli? Kalau tidak, bagaimana bisa dia begitu bersemangat? Bab 344. Luli sadar setelah beberapa saat. Dia membantu Moye dan bertanya, "Tuan Mo, apakah Anda kenal ayah saya?" Moye tidak menjawab tepat setelah dia berdiri. Dia memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar dan kemudian menjawab sambil tersenyum, "Ada lagi. Saya cukup beruntung untuk melayani Future Family Patriarch selama setengah bulan. Sebenarnya, prajurit jangkung di atas rilem Lord Rilem dari seluruh bagian timur tengah dataran kenal ayahmu." Petik 2. Patriark keluarga masa depan. Mata Luli, Ming Yu dan Yu Huasen bersinar. Luli bertanya dengan bingung, "Apakah maksudmu? Ayahku adalah patriark keluarga masa depan dari keluarga Lu." Luling memberitahu Luli bahwa ayah mereka adalah murid keluarga Lu, tetapi dia tidak pernah mengatakan kepadanya bahwa ayah mereka adalah patriark keluarga masa depan. Ming Yu dan Yu Huasen hanya tahu bahwa Lu Ren Huang berasal dari keluarga Lu dan tidak ada yang lain. Moye bertanya dengan heran, "Apakah dia tidak memberitahumu tentang dia?" Luli menggelengkan kepalanya. Moye menjelaskan, Yang Family Patriarch tidak hanya putra dari Lu Family Patriarch saat ini, tetapi juga prajurit paling berbakat, salah satu dari jenis seluruh Central Plains dalam sejarah lebih dari 100.000 tahun. Dia mencapai Human Sovereign ranah pada usia 20 dan dia bisa mengalahkan semua prajurit lain dari ranah yang sama. Petik 2. Pada usia 20,
Yu Huasen, Ming Yu dan Lu Li tidak bisa berkata-kata, tetapi Ming Yu yakin. Ketika dia bertemu Lu Ren Huang tampak muda dan usianya baru 25 atau 26 tahun. Mo Ye mengajukan pertanyaan setelah beberapa saat, Tuan muda, di mana family patriark muda? Dia hilang selama 20 tahun. Keluarga Lu menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk menemukannya. Yu Huasen hendak mengatakan sesuatu ketika dia dihentikan oleh pandangan Lu Li. Ming Yu adalah orang yang acuh tak acuh sehingga dia bahkan tidak akan menjawab pertanyaan, apalagi mengambil inisiatif untuk berbicara. Lu Li memikirkannya dan berkata, mari kita bicarakan nanti. Kita harus kembali ke kota. Masih ada prajurit keluarga Song di kota gunung. Baik, Mo Ye mengangguk. Dia mengambil kereta emas, naik dan terbang ke kota gunung. Lu Li jauh merasa nyaman dengan pejuang rilem manusia sovereign manusia di sebelahnya. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Mo, bagaimana Anda bisa memberitahu saya bahwa saya putra Lu Ren Huang begitu cepat? Mo Ye tersenyum lembut, berbalik dan berkata, siapapun yang pernah melihat ayahmu bisa mengatakannya, belum lagi aku. Kamu, sangat mirip ayahmu. Tapi temperamen ayahmu berbeda dari kamu. Dia tampak sangat terkenal orang dan dia memiliki kualitas ini yang dapat membuat orang hanya percaya padanya. Siapapun yang melihatnya akan mengikutinya dan dengan sukarela bekerja untuknya. Mereka akan mendengarkan perintahnya tetapi dia tidak mengingkari Anda. Tampaknya jauh lebih lembut, berbeda dari dia. Petik 2. Oh begitu. Lu Li ingat potret yang ditunjukkan Ming Yu padanya. Ming Yu juga mengatakan bahwa dia terlihat seperti ayahnya. Lu Li mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka tidak jauh dari kota gunung. Yu Huasen tidak cepat sehingga prajurit keluarga Song segera menyusulnya. Kali ini, mereka hanya butuh sekitar 1 jam untuk kembali ke Mountain City. Kota gunung itu damai. Perkelahian berakhir. Prajurit keluarga Song tidak mengusulkan gencatan senjata, tetapi prajurit yang kuat dari Istana Aries ada di sini sehingga para prajurit keluarga Song takut untuk bertarung lagi. Di luar kota, Song Fu, Song Yuan dan pejuang lain dari Rilem Lord Nobeem berdiri di udara. Mereka dikelilingi oleh lebih banyak prajurit Rilem Lord Rilem. Han Wuxin dan Han Wuking berdiri di samping. Mereka semua tahu bahwa Mo Ye telah pergi ke Lu Li sehingga mereka menunggu di sini. Menguasai. Prajurit Istana Aries membungkuk begitu mereka melihat Mo Ye kembali dengan Lu Li. Han Wuxin menyeringai ketika melihat Lu Li dari kejauhan dan dia bisa menenangkan pikirannya sekarang. Mo Ye mengangguk. Dia melirik Song Fu dan kemudian bertanya kepada Lu Li, Tuan muda, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka bertiga? Song Fu dan 2 lainnya ketakutan. Mo Ye telah kembali tetapi Song He dan yang lainnya tidak ada di sini. Song Fu merasa ada sesuatu yang salah. Song Fu mengambil keputusan dan berkata setelah beberapa pertimbangan, Tuan Mo, kami dari keluarga Song. Saya pikir Anda telah mendengar tentang Song Qi. Kami melakukan sesuatu yang salah kali ini tetapi ada kesalahpahaman. Bisakah kita bicara? Keluarga Song adalah keluarga tingkat 6 dan Song Qi juga berada di alam sovereign manusia, sangat terkenal di Plains Tengah bagian timur. Mo Ye pasti pernah mendengar tentang Song Qi. Song Fu berpikir bahwa baik Istana Aries dan keluarga Song adalah kekuatan yang kuat, membunuh mereka akan membuat Istana Aries di sisi yang berlawanan keluarga Song. Mo Ye pasti khawatir karena kedua belah pihak akan berperang. Mo Ye, di sisi lain, bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Song Fu. Mo Ye melihat Lu Li, menunggu perintahnya. Membunuh mereka. Lu Li bukan orang yang berhati lembut. Dia tidak pernah berpikir terlalu banyak ketika berhadapan dengan musuh selain membunuh mereka terlebih dahulu. Mo Ye mengangguk. Dia melambaikan tangannya tanpa melihat Song Fu. Wosh, wosh, wosh. Lebih dari 20 prajurit Rilem Lord Rilem dari Istana Aries melakukan gerakan bersama. Mereka semua melepaskan keterampilan kuat dan makna mendalam mereka. Song Fu dan 2 prajurit keluarga Song lainnya ditelan oleh serangan bahkan sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Boom, boom, boom. Itu seperti matahari telah meledak di langit. Song Yuan dan prajurit keluarga Song lainnya diubah menjadi daging. Anggota tubuh mereka terbang kemana-mana. Song Fu berhasil hidup sedikit lebih lama tapi kemudian dia terbunuh juga. Ada 8 prajurit di puncak Rilem Lord Mulia di antara 20. Bagaimana mungkin Song Fu bisa selamat dari itu?
Suara ledakan yang mengguncang langit dan bumi bergema di seluruh daratan. Asap muncul, bahkan tanah muncul di beberapa tempat. Ledakan itu menyerang daerah tetangga, menyebabkan badai besar muncul. Ayo pergi. Moye menerbangkan kereta dengan Luli dan yang lainnya ke kota dan tiba di keluarga He. He Yuan telah kembali. Dia menyapa mereka di pintu dan kemudian menunjukkan ke aula utama. Alih-alih mengambil kursi pusat, Moye meminta Luli untuk duduk di sana, yang tidak ditolak oleh Luli. Luka Mingyu telah berhenti berdarah. Luli memandang Yu Huasen yang dirusak dan berkata, He Yuan, bawa mereka dan biarkan mereka beristirahat dan merawat luka mereka. Luli mengedipkan mata pada Yu Huasen dan Mingyu, memperingatkan mereka untuk tidak membicarakan hal-hal yang seharusnya tidak mereka bicarakan. He Yuan mengirim seorang patriark untuk menunjukkan Yu Huasen dan Mingyu ke kamar untuk beristirahat. Han Wuxin dan dua leluhurnya pergi untuk beristirahat setelah dia bertukar basa-basi dengan Moye. Dia tahu bahwa Moye memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Luli. Moye duduk di muka, meminta prajurit lain dari alam Dewa Mulia untuk pergi, hanya menjaga beberapa di puncak alam Dewa Mulia. Moye memperkenalkan mereka dengan senyum dan berkata, Tuan muda, dari mana Anda berasal? Apakah keluarga Lu diberitahu tentang Anda kembali? Tidak, Luli tidak berusaha menyembunyikan ini. Bagaimanapun, dia ingin Moye membawanya ke keluarga Lu yang akan menyelamatkannya dari banyak masalah dan kristal Suan. Luli dengan jujur menjawab, aku telah kembali sendirian. Aku tidak tahu banyak tentang keluarga Lu. Jangan terlalu banyak bertanya tentang ayahku. Tolong bawa aku ke keluarga Lu. Aku akan berhutang budi kepada kamu. Petik 2. Luli tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang Lu Renhuang karena dia pernah bertarung dengan prajurit Rilem manusia Sovereign Rilem lainnya di Gurun Utara. Masih ada lagi, Lu Renhuang adalah patriark keluarga masa depan keluarga Lu dan prajurit paling berbakat di dataran tengah dalam 100.000 tahun. Keluarga manapun akan memperlakukan prajurit seperti ini sebagai yang paling dihargai. Kenapa keluarga Lu tidak pergi mencarinya di Gurun Utara dalam 20 tahun? Jika keluarga Lu mengirim orang ke Gurun Utara, mereka hanya perlu melakukan penyelidikan sederhana sebelum mereka menemukan Lu Renhuang dan kemudian Luli dan saudara perempuannya. Lu Renhuang hampir membunuh penjara orang tua surga untuk Mingyu, yang bukan rahasia di antara keluarga besar Gurun Utara. Luli memiliki banyak keraguan yang membuatnya berhati-hati. Dia tidak akan mengatakan apa-apa tentang Lu Renhuang sebelum dia kembali ke keluarga Lu dan bersatu dengan orang-orang tersayang kepadanya. Melihat bahwa Luli tidak ingin berbicara, Moye tidak menekannya. Ketika dia mengirim Luli kembali ke keluarga Lu, perilaku baik Moye akan diakui. Itu merupakan kontribusi bagi keluarga Lu sampai batas tertentu. Moye mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu. Tuan muda, Anda sudah istirahat. Ketika dua orang Anda membaik setelah beberapa hari, saya akan mengantar Anda ke Mystic Armor Region secara langsung. Bab 345. 3 hari kemudian, Ming Yu pulih dan Yu Huasen menjadi lebih baik juga setelah ia minum obat mujarab. Tapi itu akan memakan waktu sebelum Yu Huasen dapat sepenuhnya pulih karena vitalitasnya telah melemah. Meski begitu, kemampuan bertarungnya tidak terpengaruh. Moye bersama Luli sepanjang hari itu. Dia mengadakan jamuan untuk menyambut Luli dan menghibur Han Wuxin dan yang lainnya juga. Melihat bahwa Ming Yu dan Yu Huasen sedang melakukan yang lebih baik, Luli memutuskan untuk memulai perjalanan mereka. Luli telah memberitahu Ming Yu dan Yu Huasen berulang kali bahwa mereka seharusnya tidak berbicara tentang Lu Renhuang atau fakta bahwa mereka datang dari Gurun Utara. Luli akan berbicara sementara Yu Huasen dan Ming Yu tidak bisa membicarakan apapun. Ming Yu dilahirkan untuk menjadi orang yang terpisah dan dia tidak suka berbicara sama sekali. Yu Huasen adalah budak jiwa Luli sehingga dia akan mengikuti perintah Luli. Luli tidak berencana membawa Han Wuxin dan dua leluhur keluarga Han lainnya ke keluarga Lu. Bagaimanapun, ketiganya harus menghabiskan lebih banyak Suan Crystals untuk berteleportasi di sana. Keamanan Luli dijamin oleh perlindungan Moye. Tidak perlu bagi Han Wuxin untuk pergi bersama. Luli meminjam 20 miliar Suan Crystals dari Moye dan melunasi Han Wuxin dengan bunga. Setelah semua, itu akan menelan biaya 3 keluarga Han cukup banyak kristal Suan untuk datang dan pergi. Moye sangat murah hati. Dia segera mengirim orang untuk memberi Luli 20 miliar kristal Suan.
Luli memberikannya kepada Han Wuxin tetapi tidak banyak bicara kecuali bahwa dia akan mengingat kebaikan Han Wuxin. Han Wuxin adalah pria yang pintar. Dia tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika Luli tidak membayarnya kembali, apalagi Luli memberinya 20 miliar. Identitas menjadi murid keluarga Lu sangat berharga. Luli adalah orang yang menghargai persahabatan. Juga, dia akan bangkit cepat atau lambat selama dia masih hidup. Formasi teleportasi masih dalam perbaikan. Moye mengeluarkan kapal besi lapis baja dan menerbangkannya ke daerah terdekat dan berteleportasi ke kota prefektur melalui tempat mereka tiba di kota Aries. Moye tidak berteleportasi lagi. Dia membawa Luli keluar dari kapal dan berkata bahwa dia ingin memberikan sambutan hangat kepada Luli. Moye begitu ramah sehingga Luli tidak bisa menolak dan turun dari kapal dengan Yu Huasen dan Ming Yu. Pada awalnya, Moye ingin mengundang semua leluhur keluarga dari keluarga keempat dan kelima di dekatnya tetapi Luli menolaknya. Dia tidak menyukai paritas semacam ini atau situasi yang bising. Sulit baginya untuk menolak kemurahan hati Moye atau dia tidak akan tinggal di kota Aries. Keesokan harinya, setelah mereka semua diberi makan dan beristirahat, mereka memulai perjalanan mereka. Luli mengucapkan selamat tinggal pada Han Wuxin dan dua patriark lainnya dari keluarga Han yang kembali ke Mystic Fire Region. Tetapi mereka tidak mengambil formasi teleportasi. Mereka mengambil kapal dagang. Itu akan membutuhkan lebih banyak waktu tetapi itu akan menyelamatkan mereka beberapa kristal Suan. Luli diteleportasi langsung ke Blue Lion City, di mana Palace of Blue Lion berada. Itu adalah salah satu dari 3 pangkat ketujuh di bawah kendali keluarga Lu. Blue Lion City itu besar. Luli berpikir bahwa dia tidak bisa melihat ujung alun-alun. Di mana-mana dia bisa melihat, ada benteng, benteng tanpa akhir. Moye bertanya pada Luli apakah dia ingin pergi ke Istana Singa Biru. Jika Luli membuat identitasnya dipublikasikan, mungkin Master of Palace of Blue Lions akan keluar untuk menemuinya. Bagaimanapun, Lu Renhuang sangat bergengsi. Luli memilih untuk tidak melakukannya. Dia belum kembali ke keluarga Lu, juga belum kembali ke kerabatnya sendiri. Membual tentang menggunakan nama murid keluarga Lu akan meninggalkan kesan buruk. Yang dibutuhkan Luli adalah seseorang untuk mengawalnya kembali ke keluarga Lu terlebih dahulu. Tidak ada yang penting. Ada formasi teleportasi dari Blue Lion City ke Mystic Armor City. Mengingat bahwa keluarga Lu ditutup, formasi teleportasi ditutup. Karena itu, mereka harus mengambil formasi teleportasi lain dan lebih banyak daripada pergi ke sana langsung. Mereka berada di wilayah keluarga Lu tetapi masih ada jarak ke Mystic Armor Region. Luli menjadi sakit kepala lagi karena dia telah lama berteleportasi. Mereka berhenti setelah mereka tiba di kota wilayah setelah gelap. Kota wilayah ini dikendalikan oleh keluarga tingkat 6. Moye tidak mengajak Luli untuk berkunjung. Sebaliknya, ia membawa Luli ke sebuah kedai minuman untuk beristirahat malam itu. Keesokan harinya, mereka melanjutkan teleportasi. Menjelang sore hari mereka, Moye berhenti dan membiarkan Luli beristirahat untuk sementara waktu untuk membakar dupa. Kemudian Moye berkata, "Tuan muda, kita sekarang berada di daerah Armor Mistik. Kita tidak bisa diteleportasi dari titik ini. Kita perlu mengambil kapal lapis baja ke kota Armor Mistik. Apakah Anda ingin beristirahat atau pergi sekarang?" Petik 2. Itu di sore hari. Paling lama dalam 2 jam, setelah gelap. Luli berpikir bahwa mereka bisa menunggu 1 malam lagi sehingga dia meminta Moye untuk mencari tempat untuk bermalam. Luli kelelahan karena teleportasi dan dia hampir tidak makan apapun saat makan malam. Tapi dia tidak bisa tidur. Dia berguling-guling di tempat tidur, bersemangat, gugup dan khawatir. Dia adalah orang asing bagi keluarga Lu. Itu adalah keluarganya sendiri, dan ada kerabatnya dan kakeknya. Tapi dia merasa jauh dengan orang-orang itu dan aneh bagi mereka. Kakek. Memikirkan kakeknya, Luli bangkit dan pergi ke Moye. Moye sedang duduk dengan kaki bersilang di kamar lain. Melihat Luli datang, Moye menuangkan secangkir teh dan bertanya sambil tersenyum, "Ada apa ini? Kamu tidak bisa tidur?" Luli duduk berhadap-hadapan dengan Moye dan mengangguk. Dia menyesap teh dan bertanya, "Tuan Mo, orang seperti apa kakekku?" "Kakekmu." Luli tidak pernah berbicara banyak tentang Lu Renhuang, juga tidak pernah bertanya tentang keluarga Lu. Moye sangat tertarik bahwa Luli tiba-tiba mulai berbicara tentang keluarga Lu. Moye menjawab setelah beberapa pemikiran,
Kakekmu adalah patriark keluarga-keluarga Lu dan dia berada di peringkat 9 di daftar Panglima Perang. Dia dikenal sebagai orang yang paling kuat di Central Plains, dari segi pertahanan. Menurutku dia seharusnya berumur sekitar 150 tahun. Petik 2. Dia sudah tidak muda ketika dia melahirkan ayahmu. Di usia yang lebih muda, dia telah terobsesi dengan Wu Dao dan dia menikah sangat terlambat. Sebenarnya, aku hanya bertemu dengannya sekali sekitar 30 tahun yang lalu. Kurasa dia adalah sangat mengesankan dan dia agak kuno. Petik 2. Luli memiliki gambaran mental tentang seorang penatua kuno di benaknya. Dia bertanya lagi setelah jeda, lalu apakah ayah saya punya saudara lelaki atau perempuan? Maksudku, bukan sepupu. Tidak saudara. Moye melanjutkan, ayahmu adalah satu-satunya putra tetapi kamu memiliki seorang bibi. Kakekmu menikah terlambat dan dia setia. Dia hanya menikahi nenekmu dan mereka memiliki seorang putra dan putri. Nama bibimu adalah Lu Feixue dan dia sudah menikah kepada Tuan Muda Istana Dewa, kekuatan peringkat ke-7. Istana Dewa ini juga berada di Plains tengah bagian timur, sama terkenalnya dengan Istana Singa Biru. Petik 2. Bibi. Lu Li tersenyum. Bibinya adalah kerabat dekatnya. Dia harus pergi dan mengunjunginya. Lalu dia bertanya, jadi bagaimana dengan nenekku? Moye memasang ekspresi sedih, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Nenekmu meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Keluarga Lu mengadakan upacara peringatan rahasia. Aku mendapat kabar dari Istana Singa Biru. Oh, Lu Li tampak kesal. Dia tidak punya banyak gagasan tentang neneknya. Yang sedang berkata, dia adalah kerabat dekatnya dan dia merasa buruk karena tidak bisa bertemu dengannya. Lebih dari 1 dekade lalu, ayahnya seharusnya berada di Gurun Utara. Berpikir bahwa ayahnya tidak tahu neneknya telah meninggal, Lu Li menghela nafas lagi. Moye memaksakan senyum dan berkata, Tuan Muda, saya minta maaf. Tapi saya pikir nenek Anda akan senang di dunia lain untuk melihat Anda kembali di keluarga Lu. Kakek Anda akan lebih bahagia melihat Anda. Ya, ayo istirahat dan kita akan pergi ke Mystic Armor City besok. Lu Li mengangguk dan kembali ke kamarnya, tetapi dia sulit tidur. Bagaimana rasanya baginya melihat kakeknya sendiri dan bagi keluarga Lu untuk mengetahui kepulangannya. Dengan linglung, dia dibangunkan oleh Ming Yu. Itu pagi. Mereka mengambil beberapa makanan untuk sarapan sederhana dan kemudian Moye mengambil kapal lapis baja dan mereka berangkat ke Mystic Armor City. Butuh lebih dari 4 jam. Teleportasi tidak bisa mendapatkannya di sana lagi karena fakta bahwa Mystic Armor Region telah ditutup. Lu Li semakin bersemangat selama 4 jam. Dia berdiri di geladak, menatap ke kejauhan. 4 jam kemudian, sebuah kota besar muncul di Cakrawala. Lu Li memiliki keinginan untuk menangis, memandangi kota kuno itu. Dia bergumam, kakak, aku menemukan keluarga Lu. Aku kembali, akhirnya. Bab 346. Kota Armor Mistik. Kota terbesar di Plains tengah bagian timur, sebuah kota kuno dengan jutaan tahun sejarah di bawah kendali keluarga Lu. Sejauh ini adalah kota terbesar yang pernah dilihat Lu Li. Di mana-mana ia bisa melihat, ada tembok kota dan bangunan tanpa akhir. Tembok kota itu tinggi dan tebal, dengan ketinggian lebih dari 3.000 kaki dan ketebalan lebih dari 30 kaki. Tembok ini sebenarnya tidak bisa menghentikan prajurit untuk menyeberang. Yang sedang berkata, itu adalah kesaksian tentang betapa kuat dan banyak akal keluarga Lu untuk dapat membangun tembok setinggi itu. Wilayah Mystic Armor memiliki radius lebih dari 300 mil dan populasi lebih dari 90 juta. Kota ini telah ada selama lebih dari 1 juta tahun. Ada 3 bencana yang terjadi pada Mystic Armor City ketika kota itu hampir jatuh, tetapi pada akhirnya dijaga. Keluarga Lu telah mengendalikan kota selama ini. Ini adalah kota kerajaan sejati dari dataran tengah bagian timur. Selama kota itu tetap utuh, semua orang harus berperilaku di dataran tengah bagian timur. Petik 2. Moye menjelaskan dengan suara rendah. Lu Li semakin bersemangat. Yu Huasen dan Ming Yu berseru juga. Ini adalah demonstrasi dari kekuatan keluarga tingkat 8, untuk dapat menaklukkan kota besar selama 1 juta tahun. Semakin dekat, semakin dekat. Semakin dekat mereka, semakin terkesan Lu Li dan yang lainnya oleh kekuatan besar dan kekuatan Mystic Armor City. Seolah-olah kota itu memiliki kekuatan magis aneh yang dapat menimbulkan kekaguman dan penindasan. Lu Li melihat para prajurit berdiri berjaga di tembok kota.
Mereka semua mengenakan baju besi emas dan mereka semua berada di alam abadi. Mereka berdiri tanpa bergerak seperti patung pada jarak 55 yard. Ada lebih banyak prajurit yang tidak terhitung di tembok kota. Buritan, meskipun para pejuang itu tidak pernah mengeluarkan ki atau energi, mereka menunjukkan suasana yang keras. Orang akan merasa tertekan karena naluri. Tidak ada yang berani membuat suara atau masuk atau membuat masalah. Berhenti. Sebelum kapal besi lapis baja mendekat, tim prajurit terbang dari tembok kota. Seorang prajurit di tingkat tengah Realm Lord Realm datang dengan 10 prajurit Realm Eternal, berdiri di udara dan berkata dengan wajah lurus, kota armor mistik ditutup. Tidak ada yang diizinkan masuk. Sebelum Luli bisa mengatakan apa-apa, Moye turun dari kapal berlapis besi, menangkupkan tinjunya dan berkata, aku Moye, Tuan Istana Aries di bawah kendali Istana Singa Biru. Aku punya berita yang sangat penting untuk dibawa ke para leluhur keluarga Lu. Petik 2. Luli telah meminta Moye untuk tetap rendah sehingga Moye tidak menyatakan identitas Luli. Dia ingin memiliki seorang patriark untuk membawa mereka ke kota sehingga mereka dapat berbicara tentang masalah di dalam keluarga. Tuan Istana Aries, kekuatan tingkat 6, dan ia berada di alam sovereign manusia. Moye memenuhi syarat untuk disebut penting. Yang sedang berkata, pemimpin tim Noble Lord Realm tidak tergerak. Dia berkata dengan suara dingin, tidak, aku sudah bilang padamu kota ini sudah ditutup. Bahkan para patriark Istana Singa Biru tidak akan bertemu dengan para leluhur kita, apalagi Anda. Para leluhur kita telah memberi perintah dan mereka tidak akan melihat siapapun. Moye mengerutkan kening. Dia berbalik ke Luli yang mengangguk. Moye sekali lagi menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara rendah, aku punya berita tentang patriark keluarga masa depan. Tolong beritahu mereka dan kurasa mereka akan melihatku. Patriark keluarga masa depan. Mata pemimpin itu bersinar dan kemudian dia dengan sungguh-sungguh bertanya, siapa patriark keluarga masa depan? Keluarga Lu. Moye mengangguk ya. Ekspresi pemimpin tim berubah. Dia sekali lagi berkata dengan serius, apakah kamu yakin ada berita tentang family patriark yang akan datang? Kamu tidak boleh salah bicara tentang ini. Ketika patriark kita menyalahkan kita, kita tidak bisa melarikan diri dari hukuman. Moye mengangguk. Pemimpin tim memikirkannya dan berkata, tunggu di sini. Saya akan melaporkan ke Patriark Eid segera. Pemimpin tim terbang ke kota dengan kabur. Moye kembali ke kapal besi lapis baja. Luli tidak mengatakan apa-apa dan menunggu, tanpa emosi. Waktu terus menyala. Luli tampak sangat tenang sementara dia benar-benar diliputi kegugupan dan kegembiraan. Wosh! Setelah waktu untuk 3 dupa untuk membakar, 2 orang datang dari jauh. Yang di depan begitu kuat sehingga dia jelas di alam sovereign manusia. Dia adalah seorang penatua dengan rambut putih dan ki dan energi yang menakjubkan. Kedua orang segera tiba di kapal lapis baja. Moye terbang lagi. Dia tahu prajurit yang lebih tua. Sebelum dia berdiri di depan keduanya, Moye membungkuk dan berkata, salam, Patriark Eid. Tampaknya Patriark Eid memiliki pengetahuan tentang Moye dan dia mengangguk. Kemudian Patriark Eid melirik Mingyu, Yu Huasen dan Luli di kapal besi lapis baja. Dia segera berbalik dari mereka. Detik berikutnya, Patriark Eid menatap Luli lagi. Wajahnya yang tua dan lurus tampaknya memiliki beberapa perubahan. Dia menatap Luli sebentar sebelum dia bertanya, siapa pemuda ini? Moye tidak mengatakan apa-apa. Luli menangkupkan tinjunya dan menjawab, aku Luli. Senang bertemu denganmu, Patriark Eid. Luli, kamu bermarga Lu. Ekspresi Patriark Eid berubah lagi. Dia bahkan tercekik ketika berkata, apa hubunganmu dengan Lu Ren Huang? Luli berkata dengan jujur, dia adalah ayahku. Ledakan. Sama seperti sambaran petir yang melanda mereka, Patriark 8, pemimpin tim Realm Lord Realm dan lebih dari 10 prajurit Realm Eternal semuanya gemetar. Patriark Eid menatap Luli untuk beberapa saat lebih lama dan kemudian menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu sangat mirip dia, sangat mirip. Patriark Eid bereaksi segera dan menoleh ke pejuang lain dan memerintahkan, hal yang baru saja Anda lihat, Anda tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Siapapun yang berani membocorkan sepatah kata pun akan dibunuh tanpa ada pertanyaan. Setelah memberi perintah, Patriark Eid terbang, meraih Luli dengan satu tangan dan berkata, ikut aku. Aku akan menunjukkanmu ke Hall of Patriarchs. Patriark Eid melirik Moye dan yang lainnya dan memerintahkan, bawa mereka ke Paviliun Naga.
Paviliun Naga. Moye tersenyum dari telinga ke telinga. Ini adalah tempat di mana keluarga Lu menghibur murid-murid dari keluarga penting lainnya. Bahkan murid dari keluarga tingkat 7 pun tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Kali ini, Moye benar-benar telah melakukan perbuatan baik dengan mengirim Luli kembali. Patriark Eid menerbangkan Luli ke kota dengan kecepatan sangat cepat. Luli bahkan tidak bisa melihat pemandangan di bawah. Dia hanya bisa merasakan angin mendesis. Luli berusaha melihat ke depan dan melihat gunung di kota. Itu bukan gunung yang sangat tinggi tetapi memang menonjol di kota. Dari kejauhan, Luli bisa melihat gunung ditutupi benteng yang dibangun pada tingkat yang berbeda. Itu seperti pagoda besar, dengan orang-orang yang tinggal di setiap lantai. Disitulah orang-orang dari keluarga Lu tinggal, Mystic Armor Mountain. Menyadari bahwa Luli telah menatap gunung itu, Patriark 8 menjelaskan, ada sekitar 300.000 orang yang tinggal di gunung itu dan semuanya berasal dari keluarga Lu. Lebih dari 300.000. Luli heran. Kabupaten biasa hanya memiliki ratusan ribu orang. Keluarga Lu sendiri memiliki populasi yang sangat besar. Ada lebih banyak murid dari cabang agunan lainnya dari keluarga Lu. Patriark Eid sangat cepat dan dia terbang langsung ke puncak Mystic Armor Mountain. Puncak penampilan ini sangat perkasa. Ada bangunan dan benteng di mana-mana. Pohon-pohon kuno itu sangat tinggi sehingga bisa mencapai langit. Di tengah, ada sebuah laguna yang menambah keindahan pemandangan dan menjadikan puncak gunung seperti negeri peri. Patriark Eid membawa Luli ke halaman di mana ada benteng yang mengesankan di depan yang dijaga oleh 2 prajurit Rilem Lord Rilem. Pergi dan dapatkan Patriark kedua dan yang lainnya. Aku punya masalah penting. Patriark 8 berteriak dan dia membawa Luli ke benteng. Luli terkejut lagi setelah memasuki aula yang begitu luas sehingga bisa menampung ratusan orang. Wosh, wosh, wosh. Segera, ada beberapa suara orang yang datang. 8 orang berjalan dengan langkah cepat. Beberapa dari mereka tampak setengah baya, sementara yang lain lebih seperti Patriark Eid dengan rambut putih. Tapi mereka semua berada di alam sovereign manusia. Luli memperhatikan bahwa mereka berdiri bahu-membahu. Tidak ada indikasi peringkat dengan cara mereka berdiri. Juga, dia tidak mendengar Patriark Eid mengatakan apapun tentang mengundang family Patriark. Jadi, tidak ada kakek Luli di antara 8. Bukankah seharusnya Patriark 8 memberitahu kakek Luli tentang kembalinya dia sekaligus? Luli memiliki firasat buruk tentang ini, memikirkan tentang bagaimana keluarga Lu dikatakan memiliki beberapa insiden dan telah ditutup selama 10 tahun. Bab 347. Ini adalah Patriark kedua, Lu Fenghuo. Yang ini adalah Patriark ketiga, Lu Liantian, Patriark 4, Lu Dixian, Patriark 5, Lu Tianming dan Patriark 10, Lu Tianhe. Patriark Eid memperkenalkan mereka pada Luli satu persatu. Yang mengejutkan bagi Luli adalah Patriark kedua, Patriark ketiga dan Patriark 4 tampak lebih muda dan mereka tampaknya baru berusia 40 atau 50 tahun. Juga, nafas kehidupan mereka tampak muda juga. Namun, para leluhur lainnya sudah lanjut usia. Patriark Eid menunjuk ke arah Luli dan berkata setelah perkenalan, ini adalah Luli. Dia mengatakan, dia adalah putra Lu Ren Huang. Mata beberapa leluhur berbinar. Luli tampak terlalu mirip dengan Lu Ren Huang. Jika Luli sedikit lebih tua, lebih keras dan tampak lebih elegan dan perkasa, dia akan identik dengan Lu Ren Huang. 3 dari leluhur sangat bersemangat sementara leluhur kedua Lu Fenghuo dan leluhur ketiga Lu Liantian mengerutkan kening. Keduanya saling memandang dan Patriark ketiga berkata, Luli, Anda mengatakan bahwa Anda adalah putra Lu Ren Huang. Apakah Anda punya bukti atau token? 2 leluhur lainnya mengerutkan kening. Luli berada di alam yang rendah. Jika dia benar-benar putra Lu Ren Huang, bagaimana mungkin ini terjadi? Juga, mengapa dia kembali begitu terlambat? Namun demikian, identitas Luli harus ditentukan sebelum mereka bisa melanjutkan. Bukti, token, Luli terkejut. Dari mana dia mendapatkan bukti? Jika dia bisa mendapatkan buktinya, dia tidak akan dikejar oleh keluarga Song. Tentu saja, dia benar-benar putra Lu Ren Huang. Dia percaya bahwa dia bisa membuat poin yang jelas tentang itu. Luli berkata setelah beberapa pemikiran, ketika saya lahir, orang tua saya hilang dan mereka tidak meninggalkan apapun. Ada tanda dari keluarga Lu tetapi diambil oleh saudara perempuan saya yang berada di Qian Plains sekarang. Petik 2.
Apa yang dikatakan Luli tidak ada bedanya. Tidak ada bukti. Lebih banyak leluhur mengerutkan kening. Patriark Eid bertanya, Luli, apakah Anda membangunkan King Kong Bloodline? Jika demikian, maka tidak ada lagi pertanyaan. Tidak, aku tidak membangunkan King Kong Bloodline. Luli menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena liontin gigi hewan, dia akan membangunkan King Kong Bloodline. Begitu, para leluhur itu saling memandang, semakin curiga. Jika Luli benar-benar putra Lu Renhuang, kenapa dia tidak bisa membangunkan King Kong Bloodline? Hampir semua murid keluarga Lu bisa berhasil, terlepas dari satu atau dua dengan nasib buruk. Jika bukan karena fakta bahwa Luli tampak seperti Lu Renhuang dan dia tidak menggunakan penyamaran, dia akan diusir. Patriark ketiga Luliantian bertanya lagi setelah beberapa saat, lalu bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda adalah putra Lu Renhuang? Luli tertegun. Dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kembali asalnya segera setelah dia kembali ke keluarga Lu, tetapi dia dihadapkan dengan masalah yang sangat sulit. Dia tidak dapat membuktikan bahwa dia adalah putra Lu Renhuang. Melihat bahwa Luli tidak bisa memberikan jawaban, Luliantian melanjutkan, bagaimana dengan ini? Apakah ada yang ditinggalkan oleh ayahmu? Apapun yang menjadi miliknya akan dilakukan. Atau apakah dia pernah memberitahu Anda informasi rahasia keluarga Lu? Petik 2. Sesuatu. Lu Renhuang hanya meninggalkan liontin gigi binatang yang menghilang. Itu pasti telah menjadi tanda naga perak di solponnya. Adapun informasi rahasia tentang keluarga Lu, bagaimana dia bisa tahu ketika saudara perempuannya tidak mengatakan apa-apa padanya? Semua leluhur semakin tidak senang melihat bahwa Luli tidak bisa menyajikan apapun atau mengatakan apapun. Jika Luli tidak dapat membuktikan apa-apa, mereka harus memperlakukan Luli sebagai sebuah penipuan. Kanan, Luli memikirkan satu hal. Dia berkata, aku tahu album God War. Tapi aku hanya tahu bagian pertama. Adikku bilang itu ditinggalkan oleh ayah kita. Album War God. Patriark Eid dan Patriark lainnya sedikit lega. Patriark Eid berkata, kalau begitu, bacalah. Luli membacanya setelah beberapa pemikiran. Hanya ada puluhan kata dari bagian pertama album God Perang. Luli telah menghafalnya dan dia telah menggunakan ini sebagai metodologi kultivasi. Dia membacanya dengan mudah. Ya, itu adalah album God War. Patriark 8 merasa lega. Album The God God itu unik untuk keluarga Lu. Karena Luli bisa mempelajarinya, maka dia harus menjadi yang dia katakan. Sebenarnya, itu tidak banyak bukti. Patriark kedua, Lu Fenghuo, yang tidak mengatakan apa-apa, berbicara, kalian semua tahu bahwa puluhan tahun yang lalu, ada dua pengkhianat di keluarga Lu. Bagaimana jika kedua pengkhianat itu mengajar orang lain tentang ini? Selain itu, Luli hanya tahu bagian pertama. Ada 5 lagi. Petik 2. Para leluhur lainnya mengangguk setuju dan mereka melempar wajah Luli seolah-olah mereka mencoba melihat melalui jiwa Luli untuk menentukan apakah dia benar-benar seorang murid keluarga Lu atau mata-mata. Melihat bahwa Patriark Eid bahkan tidak berbicara, Luli mengambil keputusan dan berkata, Patriarks, aku tanpa ragu putra Lu Renhuang. Di mana kakek saya? Saya ingin melihatnya. Saya pikir dia akan dapat untuk menentukan apakah saya mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Petik 2. Wajah para leluhur semakin dingin dan kilatan dingin terlintas di mata mereka. Patriark kedua dan ketiga bahkan mengeluarkan niat membunuh. Patriark Eid baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Patriark kedua Lu Fenghuo berkata dengan suara dingin, Patriark keluarga kami telah berada di pelatihan tertutup selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali dia keluar sendiri. Kultivasi pintu tertutup. Luli terkejut dan kemudian dia curiga. Jika itu benar-benar hanya budidaya pintu tertutup, bagaimana bisa para patriark bereaksi begitu kuat? Luli tidak mengatakan apa-apa. Dia kaget. Untuk apa dia kembali ke keluarga Lu? Dia ada di sini untuk meminta prajurit kuat keluarga Lu untuk menyelamatkan ayahnya dari ais abis. Dia seharusnya memberitahu para leluhur tentang keberadaan Lu Renhuang dan kemudian meminta prajurit yang kuat untuk pergi ke sana dan menyelamatkan Lu Renhuang yang akan membuktikan identitas Luli. Namun, Luli merasa benar-benar gelisah. Dia merasakan bahwa beberapa patriark keluarga Lu memperlakukannya dengan baik tetapi beberapa memusuhi dia. Itu tidak ditampilkan. Semuanya tampak normal di permukaan tetapi dia masih merasa gelisah. Karena itu, dia tidak bisa memutuskan apakah dia harus memberitahu para leluhur tentang seluruh cerita. Jika kakeknya ada di sini,
dia tidak akan menyembunyikan informasi apapun. Masalahnya adalah dia tidak bisa melihat kakeknya. Lu Li diam saja. Bibir para leluhur bergerak ketika mereka mengirimkan suara melalui pikiran untuk berdiskusi. Setelah beberapa saat, Patriark ketiga Luliantian akhirnya berkata, "Lu Li, Anda dapat memberitahu kami tentang ayah Anda. Beritahu kami semua yang Anda tahu dan kami akan tahu apakah itu benar." Kanan. Patriark 8 mengangguk dan berkata, "Lu Li, bicara. Ceritakan semuanya kepada kami dan kemudian kami akan dapat menentukan identitas Anda." Lu Li masih diam. Pertanyaan Luliantian membuat Lu Li lebih khawatir. Lu Renhuang melakukan perjalanan jauh ke Gurun Utara, dikejar oleh pejuang yang kuat dan sudah 10 tahun tetapi keluarga Lu tidak pernah mengirim orang untuk mencarinya. Sekarang, kakek Lu Li berkultivasi tertutup. Lu Li merasa dia harus waspada. Dia tidak bisa mengambil risiko. Bicaralah, Lu Li. Bagaimana kami bisa membuktikan siapa kamu jika kamu tidak berbicara? Patriark 8 mulai tidak sabar. Aku tidak tahu banyak. Lu Li memutuskan untuk menyembunyikan beberapa informasi setelah beberapa pemikiran. Dia melanjutkan, ayah dan ibuku hilang setelah aku lahir dan aku tidak tahu kemana mereka pergi. Kakakku baru berusia 4 tahun saat itu dan dia hanya memberitahuku bahwa ayahku adalah Lu Renhuang. Aku adalah salah satu murid keluarga Lu dan aku harus mencari cara untuk kembali ke keluarga. Kakakku harus tahu lebih banyak, tetapi dia dibawa ke istana Dewi Dataran Qian. Bagaimana kalau kau mengirim seseorang untuk menyelamatkan adikku? Saya yakin dia tahu banyak dan dia memiliki tanda ayah kami padanya. Petik 2. Para leluhur mengatakan apapun sebagai balasan. Sekali lagi, kata-kata Lu Li kosong. Mereka tidak dapat memperoleh informasi yang berguna darinya, yang akibatnya berarti mereka tidak dapat memastikan identitas Lu Li. Saya punya ide. Patriark 8 tiba-tiba berkata, kita bisa melempar Lu Li ke kolam darah dewa. Murid-murid keluarga Lu memiliki semacam garis darah yang aneh dan semua murid dapat menyerap darah di kolam darah dewa itu. Bahkan jika Lu Li hanya memiliki garis keturunan kita, dia masih bisa menyerap beberapa. Jika dia tidak bisa, maka dia bukan murid keluarga Lu. Petik 2. Bab 348. Kolam darah dewa terkenal. Itu tidak unik bagi keluarga Lu. Semua 12 keluarga kerajaan memiliki ini. Ini adalah salah satu sumber daya yang dimiliki oleh 12 kota kerajaan. Karena kolam darah dewa maka 12 keluarga kerajaan bisa melatih prajurit yang kuat dan tetap makmur untuk waktu yang lama. Proposal Patriark 8 didukung oleh semua patriark lainnya. Hanya murid keluarga yang bisa menyerap esensi darah di Blood Pond of God. Ini adalah fakta yang mapan di antara keluarga kerajaan. Apakah Lu Li adalah murid keluarga Lu dapat ditentukan setelah dia masuk ke kolam darah. Pengantar Patriark 8 diterima dengan baik oleh Lu Li. Dia adalah putra Lu Renhuang, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka langsung keluar. Mereka pergi ke benteng hitam, tidak jauh dari Hall of Patriarchs. Benteng hitam itu tidak memiliki jendela dan rasanya dingin dan menyeramkan. Ada lilin di mana-mana. Berderit, berderit. Setelah mereka pergi ke benteng, Lu Fenghuo menekan dinding. Dengan tatapan gelap, muncullah sebuah gerbang di dinding yang halus. Lu Fenghuo memimpin dan mereka semua masuk. Lu Li masuk juga, mengikuti Patriark 8. Kolam darah dewa ada di bawah tanah. Mereka berjalan turun setelah mereka masuk ke gerbang. Bagian itu luas, memungkinkan hingga 10 orang berjalan berdampingan. Seluruh lorong adalah tangga spiral panjang, mengarah ke bawah tanah. Mereka sangat cepat tetapi mereka telah berjalan selama 3 batang dupa untuk dibakar. Dengan perhitungan itu, kolam darah dewa jauh di bawah tanah. Akhirnya, mereka berhenti dan berdiri di depan gerbang batu hitam besar. Lu Fenghuo mengaktifkan beberapa roda gigi dan mereka berjalan ke aula yang megah dan terlarang. Aula memiliki diameter lebih dari 3.000 kaki, sangat luas dan cukup terang. Lu Li melihat kolam besar berwarna merah darah tepat di depannya. Kolam itu dibangun oleh semacam tiang, berwarna merah gelap. Panjang dan lebarnya sama-sama sekitar 100 kaki dan tingginya sekitar 6,5 kaki. Spar merah gelap memiliki semacam pola misterius dan tanda pada mereka, dan spar itu berkedip dalam cahaya merah gelap. Lu Li menatap pola-pola misterius itu. Dia sepertinya bisa melihat wajah hantu. Pola-pola itu tampaknya membentuk gambaran King Kong yang marah, membuat orang takut dan takut untuk mendekat.
Ada angin dingin. Luli tiba-tiba merasakan udara dingin datang dari sisi lain. Dia menoleh dan melihat gerbang batu tertutup es. Es dingin seharusnya datang dari sana. Bisakah itu menjadi tempat harta keluarga Lu yang lain? Luli segera kembali. Ada beberapa gerbang lain di aula. Mereka harus mengarah ke tempat harta lainnya di keluarga Lu. Sekarang, lanjutkan. Patriark Eid berkata kepada Luli dan yang pertama berjalan ke kolam darah. Lu Fenghuo, Lu Liantian dan para leluhur lainnya ada di sana, menunggu. Luli berjalan mendekat. Dia melemparkan pandangan ke kolam, merasa kaget. Darah di sana berwarna merah gelap dan jatuh. Ada semacam kekuatan dari dalam, membuat orang merasa gelisah. Rasanya lebih seperti racun daripada darah. Ada sesuatu yang lebih, ketika darah bergerak, itu juga membentuk pola King Kong dengan tatapan marah. Itu terlihat sangat ganas. Luli merasa bahwa jika seseorang melompat, King Kong akan melahap orang itu. Luli, masuk ke sana. Selama kamu benar-benar murid keluarga Lu, kamu harus baik-baik saja. Patriark 8 memiliki penampilan yang baik sehingga dia terlihat seperti orang tua yang baik-baik saja. Semua leluhur lainnya berdiri di dekat kolam darah, memandang Luli. Luli menyerahkan Little White yang masih tertidur ke Patriark 8 dengan lembut dan berjalan menuju kolam darah perlahan setelah beberapa pemikiran. Patriark 8 melirik Little White dan tidak berpikir terlalu banyak. Dia pikir itu hanya hewan peliharaan biasa. Melihat bahwa Luli akan melompat langsung, Patriark 8 mengingatkannya, Luli, buka bajumu. Luli tidak. Dia memiliki tanda naga di punggungnya yang tidak ingin dia perlihatkan. Dia menggelengkan kepalanya dan melompat ke kolam darah. Splash! Darah tumpah tetapi tidak keluar dari kolam. Tingginya sekitar 6,5 kaki sehingga Luli tenggelam ke dalamnya, seolah-olah dia telah dimakan oleh King Kong yang marah. Semua leluhur memandangi kolam itu, tetapi tidak ada yang menggunakan kekuatan psikis mereka. Darah di kolam akan membuat kekuatan psikis tidak efisien. Tidak ada. Kolam darah menjadi tenang setelah beberapa saat untuk bernapas. Darah hanya berjatuhan sedikit dan wajah Raja Kong muncul kembali, tetapi tidak ada yang terjadi. Penyemu. Kilau dingin melintas di mata Lu Fenghuo. Lu Liantian melepaskan energi suannya, siap untuk membunuh Luli segera. Siapapun dengan garis keturunan keluarga Lu harus dapat menyerap darah. Luli pasti palsu. Patriark 8 mengerutkan kening dan berkata, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Energi suan yang melotot di tangan Lu Liantian mereda. Mereka menunggu dengan sabar. Waktu terus berjalan tetapi tidak ada yang terjadi di kolam darah. Banyak leluhur yang suram. Luli merasa frustrasi juga. Dia tenggelam di kolam darah tetapi dia tidak bisa merasakan apapun yang terjadi di kolam. Dia bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang salah dengan kolam darah atau dia bukan murid keluarga Lu. Waktu untuk setengah dupa untuk membakar berlalu. Tetap saja, tidak ada apa-apa. Lu Fenghuo dan Lu Liantian tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lu Liantian melambaikan tangannya dan berkata, Tianhe, keluarkan Luli dari sana. Patriark 8 tidak setuju saat ini. Patriark 10, Lu Tianhe mengeluarkan cambuk dari cincin interspatial, menjangkau kolam darah dan siap menarik Luli. Berdengung. Tepat pada saat itu, tanda naga perak di punggung Luli melotot. Pola naga bergerak dan berenang dan kemudian seluruh kolam darah jatuh. Setiap tetes darah berjatuhan. Ada sesuatu. Tianhe, berhenti. Patriark 8 berteriak kaget. Patriark 10 berhenti sejenak tetapi pada akhirnya, dia mendapatkan cambuknya kembali. Semua leluhur memandangi kolam darah. Mereka mengerutkan kening ketika mereka melihat darah merah gelap berjatuhan. Bagaimana bisa ketika Luli pertama kali masuk, tidak ada yang terjadi? Mengapa butuh waktu lama bagi darah untuk bereaksi? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Celepuk, celepuk. Darah berguling-guling, seperti air mendidih. Patriark 8 merasa lega dan dia tersenyum. Hanya murid keluarga Lu yang bisa menyerap esensi darah di kolam darah, yang merupakan sesuatu yang Luli lakukan saat ini. Itu bisa membuktikan bahwa Luli benar-benar seorang murid keluarga Lu. Dengan darah yang berjatuhan, warnanya juga mulai berubah. Warna merah gelap berubah menjadi merah terang. Tiba-tiba terdengar tangisan kesakitan dari kolam. Patriark 8 langsung berteriak, Luli, jangan takut. Kamu akan merasakan sakit ketika kamu menyerap darah. Ini adalah esensi darah yang menyaring tubuhmu dan darahmu sendiri. Ini bagus untukmu. Tunggu sebentar. Mendengar kata-kata Patriark 8,
Luli menangis kurang keras. Dia menggigit giginya dan menahan rasa sakit. Celepuk, celepuk. Darah masih terguling. Warnanya semakin terang dan sekarang telah berubah menjadi warna merah pucat, namun darah tidak menunjukkan tanda-tanda menenangkan. Para leluhur saling memandang. Patriark Eid dan Patriark For terkejut. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka fokus pada kolam darah. Waktu untuk 1 dupa untuk membakar berlalu, dan kemudian untuk 2, untuk 3. Warna darahnya sangat ringan sehingga menjadi transparan dari merah pucat. Luli bisa dilihat di kolam. Bagaimana? Semua leluhur berdiri dengan takjub. Kolam darah dewa telah ada di sini selama 1 juta tahun dan yang paling berbakat hanya bisa menyerap setengah dari darah di kolam. Namun, Luli telah menerima lebih dari setengah dan dia belum berhenti. Bab 348. Kolam darah dewa terkenal. Itu tidak unik bagi keluarga Lu. Semua 12 keluarga kerajaan memiliki ini. Ini adalah salah satu sumber daya yang dimiliki oleh 12 kota kerajaan. Karena kolam darah dewa maka 12 keluarga kerajaan bisa melatih prajurit yang kuat dan tetap makmur untuk waktu yang lama. Proposal Patriark Eid didukung oleh semua patriark lainnya. Hanya murid keluarga yang bisa menyerap esensi darah di Blood Pond of God. Ini adalah fakta yang mapan di antara keluarga kerajaan. Apakah Luli adalah murid keluarga Lu dapat ditentukan setelah dia masuk ke kolam darah. Pengantar Patriark Eid diterima dengan baik oleh Luli. Dia adalah putra Lu Ren Huang, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka langsung keluar. Mereka pergi ke benteng hitam, tidak jauh dari Hall of Patriarchs. Benteng hitam itu tidak memiliki jendela dan rasanya dingin dan menyeramkan. Ada lilin di mana-mana. Berderit, berderit. Setelah mereka pergi ke benteng, Lu Fenghuo menekan dinding. Dengan tatapan gelap, muncullah sebuah gerbang di dinding yang halus. Lu Fenghuo memimpin dan mereka semua masuk. Luli masuk juga, mengikuti Patriark Eid. Kolam darah dewa ada di bawah tanah. Mereka berjalan turun setelah mereka masuk ke gerbang. Bagian itu luas, memungkinkan hingga 10 orang berjalan berdampingan. Seluruh lorong adalah tangga spiral panjang, mengarah ke bawah tanah. Mereka sangat cepat tetapi mereka telah berjalan selama 3 batang dupa untuk dibakar. Dengan perhitungan itu, kolam darah dewa jauh di bawah tanah. Akhirnya, mereka berhenti dan berdiri di depan gerbang batu hitam besar. Lu Fenghuo mengaktifkan beberapa roda gigi dan mereka berjalan ke aula yang megah dan terlarang. Aula memiliki diameter lebih dari 3.000 kaki, sangat luas dan cukup terang. Luli melihat kolam besar berwarna merah darah tepat di depannya. Kolam itu dibangun oleh semacam tiang, berwarna merah gelap. Panjang dan lebarnya sama-sama sekitar 100 kaki dan tingginya sekitar 6,5 kaki. Spar merah gelap memiliki semacam pola misterius dan tanda pada mereka, dan spar itu berkedip dalam cahaya merah gelap. Luli menatap pola-pola misterius itu. Dia sepertinya bisa melihat wajah hantu. Pola-pola itu tampaknya membentuk gambaran King Kong yang marah, membuat orang takut dan takut untuk mendekat. Ada angin dingin. Luli tiba-tiba merasakan udara dingin datang dari sisi lain. Dia menoleh dan melihat gerbang batu tertutup es. Es dingin seharusnya datang dari sana. Bisakah itu menjadi tempat harta keluarga Lu yang lain? Luli segera kembali. Ada beberapa gerbang lain di aula. Mereka harus mengarah ke tempat harta lainnya di keluarga Lu. Sekarang, lanjutkan. Patriark Eid berkata kepada Luli dan yang pertama berjalan ke kolam darah. Lu Fenghuo, Lu Liantian dan para leluhur lainnya ada di sana, menunggu. Luli berjalan mendekat. Dia melemparkan pandangan ke kolam, merasa kaget. Darah di sana berwarna merah gelap dan jatuh. Ada semacam kekuatan dari dalam, membuat orang merasa gelisah. Rasanya lebih seperti racun daripada darah. Ada sesuatu yang lebih, ketika darah bergerak, itu juga membentuk pola King Kong dengan tatapan marah. Itu terlihat sangat ganas. Luli merasa bahwa jika seseorang melompat, King Kong akan melahap orang itu. Luli, masuk ke sana. Selama kamu benar-benar murid keluarga Lu, kamu harus baik-baik saja. Patriark 8 memiliki penampilan yang baik sehingga dia terlihat seperti orang tua yang baik-baik saja. Semua leluhur lainnya berdiri di dekat kolam darah, memandang Luli. Luli menyerahkan Little White yang masih tertidur ke Patriark Eid dengan lembut dan berjalan menuju kolam darah perlahan setelah beberapa pemikiran. Patriark Eid melirik Little White dan tidak berpikir terlalu banyak. Dia pikir itu hanya hewan peliharaan biasa.
Melihat bahwa Luli akan melompat langsung, Patriark Eid mengingatkannya, Luli, buka bajumu. Luli tidak. Dia memiliki tanda naga di punggungnya yang tidak ingin dia perlihatkan. Dia menggelengkan kepalanya dan melompat ke kolam darah. Splash! Darah tumpah tetapi tidak keluar dari kolam. Tingginya sekitar 6,5 kaki sehingga Luli tenggelam ke dalamnya, seolah-olah dia telah dimakan oleh King Kong yang marah. Semua leluhur memandangi kolam itu, tetapi tidak ada yang menggunakan kekuatan psikis mereka. Darah di kolam akan membuat kekuatan psikis tidak efisien. Tidak ada. Kolam darah menjadi tenang setelah beberapa saat untuk bernapas. Darah hanya berjatuhan sedikit dan wajah Raja Kong muncul kembali, tetapi tidak ada yang terjadi. Penyemu. Kilau dingin melintas di mata Lu Fenghuo. Lu Liantian melepaskan energi suannya, siap untuk membunuh Luli segera. Siapapun dengan garis keturunan keluarga Lu harus dapat menyerap darah. Luli pasti palsu. Patriark Eid mengerutkan kening dan berkata, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Energi suan yang melotot di tangan Lu Liantian mereda. Mereka menunggu dengan sabar. Waktu terus berjalan tetapi tidak ada yang terjadi di kolam darah. Banyak leluhur yang suram. Luli merasa frustrasi juga. Dia tenggelam di kolam darah tetapi dia tidak bisa merasakan apapun yang terjadi di kolam. Dia bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang salah dengan kolam darah atau dia bukan murid keluarga Lu? Waktu untuk setengah dupa untuk membakar berlalu. Tetap saja, tidak ada apa-apa. Lu Fenghuo dan Lu Liantian tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lu Liantian melambaikan tangannya dan berkata, Tianhe, keluarkan Luli dari sana. Patriark Eid tidak setuju saat ini. Patriark 10, Lu Tianhe mengeluarkan cambuk dari cincin interspatial, menjangkau kolam darah dan siap menarik Luli. Berdengung. Tepat pada saat itu, tanda naga perak di punggung Luli melotot. Pola naga bergerak dan berenang dan kemudian seluruh kolam darah jatuh. Setiap tetes darah berjatuhan. Ada sesuatu. Tianhe, berhenti. Patriark 8 berteriak kaget. Patriark 10 berhenti sejenak tetapi pada akhirnya, dia mendapatkan cambuknya kembali. Semua leluhur memandangi kolam darah. Mereka mengerutkan kening ketika mereka melihat darah merah gelap berjatuhan. Bagaimana bisa ketika Luli pertama kali masuk, tidak ada yang terjadi? Mengapa butuh waktu lama bagi darah untuk bereaksi? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Celepuk, celepuk. Darah berguling-guling, seperti air mendidih. Patriark 8 merasa lega dan dia tersenyum. Hanya murid keluarga Lu yang bisa menyerap esensi darah di kolam darah, yang merupakan sesuatu yang Luli lakukan saat ini. Itu bisa membuktikan bahwa Luli benar-benar seorang murid keluarga Lu. Dengan darah yang berjatuhan, warnanya juga mulai berubah. Warna merah gelap berubah menjadi merah terang. Tiba-tiba terdengar tangisan kesakitan dari kolam. Patriark Eid langsung berteriak, Luli, jangan takut. Kamu akan merasakan sakit ketika kamu menyerap darah. Ini adalah esensi darah yang menyaring tubuhmu dan darahmu sendiri. Ini bagus untukmu. Tunggu sebentar. Mendengar kata-kata Patriark Eid, Luli menangis kurang keras. Dia menggigit giginya dan menahan rasa sakit. Celepuk, celepuk. Darah masih terguling. Warnanya semakin terang dan sekarang telah berubah menjadi warna merah pucat, namun darah tidak menunjukkan tanda-tanda menenangkan. Para leluhur saling memandang. Patriark Eid dan Patriark 4 terkejut. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka fokus pada kolam darah. Waktu untuk 1 dupa untuk membakar berlalu, dan kemudian untuk 2, untuk 3. Warna darahnya sangat ringan sehingga menjadi transparan dari merah pucat. Luli bisa dilihat di kolam. Bagaimana? Semua leluhur berdiri dengan takjub. Kolam darah dewa telah ada di sini selama 1 juta tahun dan yang paling berbakat hanya bisa menyerap setengah dari darah di kolam. Namun, Luli telah menerima lebih dari setengah dan dia belum berhenti. Bab 349. Esensi darah sangat berharga. Kolam darah akan diberi makan dengan bahan berharga setiap sekarang dan kemudian untuk menciptakan esensi darah bagi murid-murid keluarga Lu untuk diserap. Seseorang yang bukan murid keluarga Lu langsung atau yang tidak cukup berbakat tidak akan memenuhi syarat untuk masuk ke kolam darah. Itu karena ada begitu banyak bahan berharga di kolam yang biasanya orang tidak bisa menyerap esensi darah terlalu banyak. Semakin berbakat orang itu atau semakin tinggi bidangnya, semakin dia bisa menerima. Jika para pejuang dari alam rendah atau kurang berbakat memaksa untuk mengambil esensi darah, mereka akan mati karena tubuh mereka tidak bisa mengandung begitu banyak.
Atau mereka akan mengalami rasa sakit luar biasa dan pingsan. Para leluhur itu ingat dengan jelas ketika Lu Renhuang pertama kali pergi ke kolam darah. Dia hanya menyerap setengah dari esensi darah. Lu Renhuang berada di alam abadi dan dia sangat berbakat. Dia dikenal sebagai bakat paling aneh di Central Plains selama lebih dari 100.000 tahun. Lu Li hanya di Realm Soul Pond tetapi dia telah mengambil lebih dari setengah dan dia tetap sadar. Meskipun dia terlihat kesakitan dan otot-ototnya gemetaran, dia masih bisa bertahan. Apa artinya ketika Lu Li di Soul Pond Realm dapat mengambil begitu banyak esensi darah? Itu berarti bahwa Lu Li memiliki waktu yang sama berbakatnya dengan Lu Renhuang. Para patriark menahan napas, menunggu Lu Li berhenti, namun darah masih jatuh dan banyak helai esensi darah mengerumuni Lu Li dan dibawa olehnya. Para leluhur kehilangan kata-kata mereka. Kolam darah semakin transparan. Untuk membuat kolam penuh esensi darah akan menggunakan eliksir bernilai hingga 20 juta kristal suan. Untuk keluarga Lu, 20 juta kristal suan bukan apa-apa, tetapi banyak eliksir tidak dapat dibeli dengan kristal suan karena sangat sulit ditemukan. Lu Li telah mengambil esensi darah yang cukup untuk ratusan murid keluarga Lu untuk menyerap. Akhirnya, Lu Li berhenti ketika cairan di kolam berubah transparan sepenuhnya. Dia berhenti gemetaran juga dan dia tampak normal. Para leluhur itu saling memandang, dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Jika beberapa murid keluarga Lu yang normal menerima esensi darah seperti ini, mereka akan terangkat. Semakin banyak prajurit yang bisa menerima, semakin berbakat prajurit itu. Tapi itu berbeda dalam kasus Lu Li. Itu belum ditentukan apakah Lu Li benar-benar seorang murid keluarga Lu. Ketika dia masuk pada awalnya, tidak ada yang terjadi. Namun, setelah beberapa saat, Lu Li mengambil semua esensi darah. Ini terlalu aneh dan luar biasa. Sesuatu yang salah. Lu Fenghuo mengirim kekuatan psikisnya dan dia menemukan sesuatu. Sebelumnya, karena esensi darah, kekuatan psikis tidak akan berfungsi. Sekarang semua esensi darah diambil oleh Lu Li, kekuatan psikis bisa menyelidiki ke dalam kolam. Kekuatan psikis Lu Fenghuo kuat. Dia menemukan pola naga yang mencolok di punggung Lu Li. Mata para leluhur itu berkedip. Mereka terkejut. Situasi ini sangat luar biasa sehingga mereka tidak bisa mengerti. Setelah beberapa saat, Lu Li membuka matanya. Tanda naga telah berhenti bergerak atau melotot. Lu Li sepertinya tidak kesakitan lagi. Dia terlihat nyaman. Patriark Eid berteriak, "Lu Li, ayo keluar." Lu Li keluar dari kolam dan menggunakan suan energi untuk menguapkan air di tubuhnya. Sebelum dia punya waktu untuk memeriksa tubuhnya, Lu Fenghuo berkata, "Lu Li, lepaskan bajumu." "Bajuku." Lu Li mengerutkan kening. Banyak leluhur memandangnya dengan dingin dan dibacakan untuk diinterogasi. Lu Liantian tampaknya siap untuk membunuh Lu Li dalam satu gerakan jika Lu Li menolak untuk bekerja sama. Patriark 8 memikirkannya dan berkata, "Lu Li, lakukanlah." Lu Li tidak mengatakan apa-apa. Dia membuka ikatan jubahnya, melepas bajunya dan hanya tersisa di celananya. Para leluhur itu berkeliling untuk melihat punggungnya dan menatap tanda naga perak. Para leluhur memandanginya sejenak dan memeriksanya dengan kekuatan psikis mereka. Patriark 4, Lu Dixian berkata, "Ini bukan hal-hal jahat. Saya pikir ini semacam tanda khusus. Jika tanda di punggung Lu Li membuat mereka merasa dekat dengan kejahatan, mereka akan membunuh Lu Li segera." Ketika Lu Li menyerap esensi darah, tanda naga bisa bersinar dan bergerak. Lu Fenghuo mengendus-endus hidungnya yang terangkat. Dia memelototi Lu Li seperti elang dan bertanya, "Lu Li, apa tanda naga ini di punggungmu?" Lu Li sudah memberikan jawaban. Dia menjelaskan, "Ini semacam metode yang telah saya latih. Ini disebut pertarungan naga. Itu bisa memperkuat tubuh saya." Oh, Lu Fenghuo dan Lu Liantian jelas tidak membeli kata-katanya. Lu Liantian berkata, "Kalau begitu lakukan itu untuk menunjukkan kepada kita." Tanpa ragu, Lu Li melepaskan keahlian membakar darahnya. Tanda naga perak bergerak dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Setiap otot membengkak, penuh dengan keindahan atletik. Matanya bersinar dalam cahaya perak dan dia berubah menjadi naga seukuran manusia. Para leluhur itu tidak terkejut karena mereka semua mendapat informasi dengan baik. Ada beberapa metode pemurnian tubuh aneh yang menyebar di sekitar Central Plains. Tubuh Lu Li menjadi lebih kuat. Namun, tidak ada patriark yang memikirkan Bloodline Skill. Sepanjang sejarah, tidak ada kasus di mana Bloodline Skill seseorang ada di belakang. Lu Li mengenakan pakaiannya,
menghentikan skill Burning Blood-nya dan kembali normal. Para leluhur itu berkumpul dan menggerakkan bibir mereka, mendiskusikan situasi Luli secara diam-diam. Luli tampak tenang, tetapi dia gelisah di dalam. Dia menunggu hasilnya dengan tenang. Luli bisa menyerap esensi darah harus dapat membuktikan bahwa Luli adalah murid keluarga Lu. Namun, Luli tidak mulai menyerap esensi darah segera setelah dia ada di sana. Tapi kemudian dia mengambil semua esensi darah dan ada tanda naga aneh di punggungnya. Itu sudah cukup untuk menimbulkan kecurigaan di antara para leluhur. Mereka tidak tahu apakah Luli benar-benar seorang murid atau tidak. Luli mengamati mereka sebentar. Dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan tetapi dia bisa mendapatkan informasi dari ekspresi mereka. Tampaknya ada 3 pihak di antara 9 leluhur. Patriark 8, Patriark 4 dan Patriark 5 lebih baik daripada Luli. Patriark kedua, Patriark ketiga dan Patriark 10 jelas tidak baik. 3 lainnya tampaknya telah mengambil posisi netral. Mereka tidak baik atau kasar kepada Luli. Para Patriark terus berdiskusi dan mereka akan melirik Luli sesekali. Luli harus menunggu kesimpulan mereka dalam diam. Setelah waktu untuk 2 dupa untuk membakar, mereka akhirnya sampai pada kesimpulan. Patriark 8 berjalan mendekat dan berkata, Luli, sesuatu yang tidak biasa terjadi di kolam darah sehingga kami tidak dapat mengkonfirmasi identitas Anda sekarang. Kami berpikir bahwa kami perlu mengundang leluhur hebat untuk keluar. Leluhur hebat itu mengambil jurusan penanaman jiwa. Dia akan mencari jiwa Anda untuk mengkonfirmasi identitas Anda. Tenangkan pikiran Anda. Pencarian jiwa tidak akan membahayakan jiwa Anda. Petik 2. Mencari jiwa. Ekspresi Luli berubah. Semua rahasianya akan terungkap selama pencarian jiwa. Keahlian garis darahnya, liontin gigi binatangnya, Little White dan fakta bahwa Lu Renhuang ada di Ais Abyss. Dia akan menolak ketika dia mendengar beberapa kata di benaknya dari Patriark 8 yang membawa banyak informasi. Luli, jangan khawatir. Patriark Agung setia kepada keluarga kita dan Patriark keluarga. Jika Anda benar-benar seorang murid keluarga Lu, Patriark besar akan membantu Anda. Dia tidak akan membahayakan Anda. Bab 350. Setia dengan keluarga dan Patriark keluarga. Kata-kata Patriark 8 berbicara banyak. Jika Great Patriark setia kepada Family Patriark, maka dia harus berada di sisi persahabatan Luli. Dengan kata lain, ada beberapa yang berseberangan dengan Luli. Luli ingat bahwa 3 dari 9 leluhur memiliki niat buruk terhadapnya dan 3 mengambil posisi netral. Luli tiba-tiba menyadari bahwa dia melakukan hal yang benar dengan tidak memberitahu mereka tentang Lu Renhuang. Luli memutuskan untuk mengambil taruhan setelah beberapa pemikiran. Tampak baginya bahwa Patriark 8 juga setia kepada kakeknya. Sebenarnya, menolak tidak akan bermanfaat baginya. Ketika Patriark besar diminta untuk datang, jiwa Luli akan digeledah tidak peduli bagaimanapun caranya. Karena itu, Luli mengangguk. Patriark 8 memberikan Little White kembali ke Luli dan melemparkan pandangan ke Lu Renhuang dan yang lainnya. Mereka mulai berjalan di luar. Berjalan menaiki tangga dan keluar dari benteng, mereka terbang. Patriark 8 membawa Luli ke sebuah danau kecil di tengah Mystic Armor Mountain. Mereka tidak terbang tinggi. Luli bisa melihat banyak bangunan dan benteng di sepanjang jalan. Dia melihat banyak pejuang keluarga Lu dan banyak tuan muda dan wanita muda dengan jubah yang indah. Siapa itu? Mengapa 9 leluhur di sini bersama? Apakah ada yang salah? Siapa pemuda itu dengan leluhur 8? Orang-orang terlibat dalam diskusi. Mystic Armor City telah ditutup selama 10 tahun sekarang tanpa ada masalah signifikan yang terjadi. Selain menawarkan pengorbanan kepada leluhur, jarang ada kesempatan ketika 9 patriark akan bertindak bersama. Sekarang mereka melakukannya, itu mendapat banyak perhatian. Mereka terbang sangat cepat dan mereka tiba di danau dengan cepat. Luli melihat ada benteng putih di tengah-tengah danau dan sepertinya mengambang di atas air. Mereka terbang ke alun-alun kecil di depan benteng. Luli memperhatikan dengan cermat setelah dia mendarat. Dia berseru betapa menakjubkannya ketika dia mengkonfirmasi bahwa benteng itu benar-benar mengambang di atas air. Benteng itu harus menjadi bagian dari harta karun itu sendiri. Pintunya tertutup. Lu Fenghuo berjalan ke pintu, menangkupkan tinjunya dan berkata, Paman Besar Kelima, aku minta bertemu denganmu. Kami punya masalah penting. Yang lain menunggu dalam diam setelah Lu Fenghuo menyelesaikan kata-katanya. Luli berdiri di belakang mereka dengan hormat. Luli bertanya-tanya di bidang mana patriark besar ini berada.
Dia harus dari alam yang lebih tinggi dari 9 leluhur yang berada di alam sovereign manusia. Dia punya pertanyaan untuk beberapa waktu. Pasukan peringkat 6 memiliki setidaknya 3 prajurit Realm Lord Noble, dan pasukan peringkat ke-7 akan memiliki setidaknya 3 prajurit dari alam manusia berdaulat. Lalu prajurit seperti apa yang seharusnya dimiliki keluarga tingkat 8? Ada alam yang lebih tinggi dari alam manusia berdaulat. Dia lupa bertanya tentang hal itu ketika dia bersama Han Wuxin dan Mo Ye. Sekarang, Luli tidak bisa bertanya sehingga dia menunggu dengan tenang. Berderit, berderit. Setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, pintu perlahan dibuka. Datanglah seorang pria tua kecil. Luli terkejut menemukan bahwa rambut putih pria tua ini menjuntai di bahunya. Rambutnya begitu panjang sehingga menyentuh tanah. Yang lebih mengejutkan adalah alis putihnya menyentuh tanah juga. Pria tua itu mengenakan jubah hitam, yang membuat rambut putih dan alisnya lebih menonjol. Penampilannya sangat aneh, sangat mengesankan. Wajah pria itu berwarna kemerahan, seperti pria muda. Dia adalah pria yang sehat di usia tua. Paman besar kelima, Lu Fenghuo, Lu Liantian, Patriark 4 dan Patriark 5 membungkuk dan berkata. Para leluhur lainnya membungkuk dan berkata, Patriark hebat. Patriark Agung mengangguk sedikit. Dia segera menatap Luli. Luli merasa agak malu karena dia tidak tahu harus memanggilnya apa. Dia membuat keputusan dan berkata, Salam, pemimpin besar. Paman besar kelima, Lu Fenghuo menunjuk ke arah Luli dan hendak mengatakan sesuatu ketika Patriark besar melambaikan tangannya. Sinar cahaya redup keluar dari matanya. Luli baru saja menegakkan punggungnya dan dia menatap Great Patriark. Pada saat itu, Luli merasa dunia telah lenyap. Satu-satunya yang tersisa hanyalah mata itu. Dia melihat dunia lain di matanya, kehampaan dan bintang-bintang. Luli sepertinya kehilangan dirinya sendiri. Dia terkejut oleh Great Patriark. Yang lain semua tahu bahwa Patriark besar telah mulai mencari jiwa. Mereka semua menahan napas, menunggu hasilnya. Jiwa Luli tersedot ke dunia bintang-bintang itu. Dia merasa seperti dia adalah dakwit tak menentu, mengambang di ruang tanpa akhir. Luli tidak sekarang bahwa seutas kekuatan tanpa warna atau bentuk telah menembus matanya dan sekarang telah memasuki pikirannya, melonjak ke arah jiwa kolam. Patriark hebat ini terampil dalam pengembangan jiwa. Dia bisa mencari jiwa-jiwa prajurit dari alam abadi atau alam dewa mulia, apalagi Luli yang hanya di alam kolam jiwa. Dia bisa mencari jiwa tanpa pihak penerima bahkan menyadarinya. Untai energi tak berbentuk dan tak berwarna itu memasuki pikiran Luli dan bergerak menuju jiwa kolam. Begitu mencapai Soul Pond, ingatan Luli bisa dicari. Iblis itu melakukan hal yang sama dan mencuri keterampilan penampakan dari jiwa Luli. Namun, ada yang salah kali ini. Tepat ketika seutas energi itu hendak memasuki kolam jiwa Luli, tanda naga perak bersinar. Kemudian ia bergerak di sekitar kolam jiwa Luli dengan cepat dan itu, mengeluarkan kekuatan Patriark hebat. Patriark besar tampaknya terkejut. Dia menyipit. Lu Fenghuo dan yang lainnya memperhatikan ini. Mereka saling memandang, merasa terpana. Bagaimana mungkin Luli, seorang prajurit dari wilayah Soul Pond, mengejutkan Patriark besar? Apa yang sedang terjadi? Patriark Agung tidak mengatakan apa-apa. Dengan tatapan tajam di matanya, dia memperkuat kekuatan untuk memasuki kolam jiwa Luli. Kali ini, ada 10 helai. 10 helai akan cukup untuk menghancurkan kolam jiwa dari seorang prajurit dari alam mulia. Patriark Agung tidak melakukannya dengan gegabah. Dia membagi kekuatan dan membiarkan mereka memasuki kolam jiwa Luli dari arah yang berbeda. Namun, itu membuat Great Patriark lebih tercengang. Tanda naga perak itu tampaknya memiliki semacam kekuatan magis. Setiap helai kekuatan Patriark besar yang dikirim masuk diusir oleh tanda naga perak. Patriark Agung tampaknya marah. Dia memaksa 10 untaian kekuatan ke kolam jiwa Luli. Dengan ledakan di Soul Pond-nya, Luli jatuh ke tanah dan pingsan. Apa yang membuat Great Patriark tidak bisa berkata-kata adalah bahwa kekuatannya diusir lagi. Dia berhenti, menghela nafas dan berkata, aku tidak bisa mencari jiwanya. Ada sepotong harta di jiwa kolam. Jika aku memaksakannya, jiwanya akan hancur. Semua orang terkejut. Pejuang kuat yang berada di peringkat nomor 13 pada daftar Panglima Perang Dataran Tengah dan yang terampil dalam budidaya jiwa tidak dapat mencari jiwa seorang pejuang dari Soul Pond Realm. Konyol. Jika cerita ini menyebar,
ketenaran Luli akan meningkat secara instan di Central Plains dan dia akan dikenal banyak orang. Apa itu di kolam jiwa Luli? Apa yang bisa begitu kuat untuk bertahan melawan pencarian Great Patriarch? Lu Fenghuo dan Lu Liantian memiliki keinginan untuk memotong kepala Lu Li dan melihat apa itu. Patriark Agung berkata setelah beberapa waktu, katakan apa yang sedang terjadi. Patriark 8 memberitahunya segalanya setelah beberapa pemikiran, setiap detail. Patriark Agung melambaikan tangannya setelah dia mendengar cerita itu bahkan tanpa memikirkannya dan berkata, tidak ada lagi keraguan. Dia harus menjadi murid keluarga Lu karena dia dapat menyerap esensi darah di kolam darah dewa. Bawa dia turun dan biarkan dia beristirahat. Jiwanya sedikit terluka. Bawa dia kepadaku ketika dia benar-benar pulih. Petik 2. Patriark 8, Patriark 4 dan Patriark 5 saling memandang, bersemangat. Sangat yakin bahwa Luli adalah putra Lu Renhuang jika Patriark besar mengatakan demikian. Bab 351. Luli dibawa kembali ke Paviliun Naga, tinggal di gedung yang sama dengan Ming Yu dan Yu Huasen. Mo Ye mengambil kamar terpisah. Luli pingsan sejak jiwanya terluka setelah Patriark besar dengan paksa mencoba masuk ke jiwanya meskipun tanda naga perak mengeluarkan semua kekuatan. Luli tidur selama 2 hari penuh sebelum dia bangun. Dia masih merasa sakit kepala sesekali. Patriark 8 datang setelah Luli bangun dan memberi Luli ramuan untuk jiwa yang membuat Luli merasa lebih baik. Nama Patriark 8 adalah Lu Yunsan. Dia berada di generasi yang sama dengan kakek Luli, tetapi Patriark 8 lebih tua. Ia lahir dari garis jaminan keluarga Lu. Saat ini, ia adalah kepala pelayan keluarga Lu yang bertanggung jawab atas semua masalah sepele. Dia adalah orang yang berurusan dengan hubungan eksternal juga. Lu Fenghuo, Lu Liantian dan Patriark 4 berada pada generasi yang sama dengan ayah Luli. Bahwa mereka bisa menjadi patriark disebabkan oleh fakta bahwa mereka kuat dan bahwa mereka dilahirkan di keluarga Lu juga. Mereka semua adalah sepupu Lu Renhuang. Para leluhur lainnya lahir dalam garis agunan keluarga Lu. Mereka bervariasi dalam usia. Yang tertua adalah Patriark 7 yang berusia lebih dari 1000 tahun. Informasi ini diberitahu kepada Luli oleh Mo Ye ketika dia datang untuk mengunjungi Luli. Luli ingat apa yang dilihatnya dan apa yang dia duga dan rasakan situasi di keluarga Lu itu rumit. Di dalam keluarga Lu, sepertinya ada banyak pihak. Dengan kata lain, keluarga Lu tidak bersatu. Bahkan mungkin ada beberapa perselisihan internal. Luli merasa gelisah, memikirkan bagaimana ayahnya Lu Renhuang pergi ke Gurun Utara dan tidak ada yang pergi ke sana untuk mencarinya selama 20 tahun. Luli akhirnya tiba di keluarga Lu, dia merindukan siang dan malam setelah mengalami begitu banyak kesulitan dan berjalan melalui gunung dan sungai. Namun, Luli tidak diterima oleh pemandangan yang dia bayangkan. Tidak ada banyak murid keluarga Lu yang menyambutnya kembali dengan keramahan. Tidak ada anggota keluarga yang memeluknya dan menangis karena sukacita. Tidak ada kerabat dekat di sini untuknya. Sebagai gantinya, dia ragu. Dia ditanyai oleh keluarga Lu dan Lu Fenghuo dan Lu Liantian tampaknya memusuhi dia. Luli tidak punya objek untuk membuktikan identitasnya, tetapi dia tahu album Warlord. Dia sangat mirip dengan Lu Renhuang. Juga, dia tidak benar-benar percaya bahwa ada yang punya nyali untuk berpura-pura menjadi murid keluarga Lu. Kakeknya berkebun tertutup. Meski begitu, para leluhur harus memiliki wewenang untuk memberitahu kakeknya tentang hal-hal penting. Kalau tidak, bagaimana jika mistik Amor City dilanggar? Dalam hal ini, apakah para patriark masih mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan kakeknya tahu dan akankah mereka hanya duduk di sana dan menyaksikan murid-murid keluarga Lu dibunuh? Luli adalah cucu dari patriark keluarga Lu, satu-satunya cucu. Lu Renhuang telah hilang selama 20 tahun. Sekarang Luli telah kembali, bukankah para leluhur harus memberitahu kakeknya tentang masalah penting ini? Juga, dia bangun selama sehari sekarang sejak dia pingsan. Patriark 8 datang sekali dan begitu pula Mo Ye. Tetapi tidak ada patriark atau anggota keluarga lain yang pernah datang. Patriark 8 sudah mengatakan bahwa Great Patriarch telah mengkonfirmasi identitasnya sebagai murid keluarga Lu. Jadi Luli, putra Lu Renhuang, diterima dengan sangat buruk. Lu Renhuang adalah patriark keluarga masa depan dan prajurit paling berbakat di dataran tengah dalam lebih dari 100.000 tahun. Semua hal aneh itu, semua pertanyaan itu dan sikap para leluhur terhadapnya semua membasahi gairah dalam hati Luli. Dia tidak memiliki banyak ikatan terhadap keluarga Lu.
yang sedang berkata, ada satu hal yang dia tahu pasti. Ini adalah keluarganya. Di sinilah akarnya. Banyak orang di sini memiliki jenis darah yang sama di pembuluh darah mereka. Lu Li duduk di tempat tidurnya selama semalam dan menghabiskan malam dengan berpikir. Dia tertidur saat fajar menyingsing. Menjelang pagi, Patriark Eid kembali lagi. Kali ini, ada satu orang lagi, Lu Didian, Patriark IV. Mereka khawatir tentang cedera Lu Li. Lu Li berkata bahwa dia semakin baik, tetapi perlu beberapa waktu baginya untuk pulih sepenuhnya. Lu Dixian bertanya setelah mereka bercakap-cakap sebentar, Lu Li, keluarga telah mengkonfirmasi bahwa Anda adalah seorang murid, tetapi beberapa patriark masih tidak membeli bahwa Anda adalah putra Lu Renhuang. Lagi pula, Anda tidak punya apa-apa untuk membuktikan itu. Jadi, kami bertanya-tanya apakah Anda tahu di mana ayahmu berada. Jika demikian, kami akan pergi dan mencarinya segera. Selama ayahmu kembali, semuanya akan dipecahkan. Petik 2. Lu Li telah menghabiskan banyak waktu memikirkan masalah ini malam sebelumnya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa berpikir dan menjawab, saya sudah mengatakan bahwa orang tua saya hilang setelah saya lahir. Saya tidak, bahkan melihat ayah saya. Saya tidak memiliki informasi tentang dia. Jika Anda bisa mendapatkan saudara perempuan saya kembali, saya pikir Anda akan mencari tahu lebih banyak darinya dan dia memiliki token ayah kami. Petik 2. Adikmu. Lu Dixian mengerutkan kening dan bertanya, kamu bilang kakakmu harus di Qian Plains. Dia adikmu dan bukan sepupu. Iya nih. Lu Li mengangguk dan berkata, adikku, ayah dan ibu yang sama. Dia dicengkeram oleh Istana Dewi Dataran Qian. Dia adalah kelahiran Phoenix Api dan Istana Dewi membawanya pergi. Fire Phoenix. Lu Dixian dan Patriark Eid Lu Yun San saling memandang. Lu Dixian tampak marah. Dia mendengus dan berkata, berani-beraninya Istana Dewi. Mereka berani mengambil murid keluarga Lu. Paman Yun San, bagaimana kalau aku pergi ke sana secara pribadi dan menghancurkan Istana Dewi? Tidak. Patriark Eid Lu Yun San menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga kami dimeteraikan di bawah perintah dan tidak ada yang bisa pergi kecuali kami mendapat persetujuan dari Great Patriark. Jika Anda pergi, Anda akan melanggar aturan kami. Patriark 8 memikirkannya dan berkata, kami punya Moye di sini. Istana Dewi tidak ada artinya. Kita bisa meminta Moye untuk mengirim pesan ke Istana Singa Biru dan meminta mereka pergi ke sana. Jangan membuat masalah besar tentang ini. Bawa saja saudara perempuan Lu Li kembali. Kita akan membicarakan hal-hal lain di masa depan. Petik 2. Mata Lu Li bersinar. Istana Singa Biru adalah kekuatan tingkat 7 dan mereka memiliki setidaknya 3 pejuang dari alam manusia berdaulat. Juga, ada Moye. Mereka harus bisa membawa Lu Ling kembali dengan mudah. Terlebih lagi, Moye akan mewakili keluarga Lu. Istana Dewi akan membiarkan Lu Ling pergi dengan pasti kecuali mereka lelah hidup. Lu Li langsung berkata dengan gembira, bagaimana kalau aku pergi bersama mereka? Aku ingin mendapatkan kakakku kembali secara langsung. Kamu, Patriark 8 mengerutkan kening dan berkata, kamu harus tetap. Kamu belum pulih. Kamu telah mengambil begitu banyak esensi darah dan kamu harus mengambil kesempatan dan mengolahnya. Jika tidak, esensi darah akan sia-sia. Kamu berada di rendah realm. Kamu tidak akan menawarkan bantuan jika kamu pergi. Kurasa kamu tidak bisa menahan teleportasi jarak jauh. Petik 2. Baik. Petik 2. Pikiran mengambil formasi teleportasi membuat Lu Li merasa pusing. Terlebih lagi, jika dia ikut, itu akan memakan waktu lebih lama. Luka di jiwanya tidak bisa disembuhkan hanya dalam 1 atau 2 hari. Esensi darah. Lu Li hampir lupa tentang itu. Dia bertanya setelah jeda, apa yang bisa dilakukan untuk berkultivasi? Saya tidak merasakan apa-apa. Esensi darah ada di setiap tempat di dalam tubuhmu. Kamu akan merasakannya saat kamu berkultivasi. Ini akan bermanfaat bagi pengembangan jiwa dan tubuhmu serta energi Suan. Patriark Eid menjelaskan dan kemudian melanjutkan, nanti, saya akan meminta seseorang mengantarkan buku tentang kultivasi jiwa. Anda hanya beristirahat dan berkultivasi. Kami akan berbicara lebih banyak setelah Anda sepenuhnya pulih dan telah mengonsumsi semua esensi darah. Lu Dixian menambahkan, itu benar. Lu Li, santai. Kami akan mengatur untuk membawa saudaramu kembali sesegera mungkin. Prajurit dari dataran Qian pasti akan membiarkan kita mengambil murid-murid kita kembali. Oh, siapa nama saudarimu?
Apakah Anda punya potret miliknya? Petik 2. Luli memberi tahu mereka tentang Luling. Lu Dixian kemudian mendapatkan seorang pelukis dan menyuruhnya melukis potret Luling sesuai dengan deskripsi Luli. Luli berkata bahwa Mo Ye membantunya memberi Han Wuxin 2 miliar suan kristal. Luli juga memberi tahu mereka tentang bagaimana keluarga Han membantunya dan bagaimana keluarga Song mencoba membunuhnya. Lu Dixian pergi mencari Mo Ye untuk membuat pengaturan sesudahnya. Patriark Eid tetap tinggal dan menyuruh Luli untuk fokus pada kultivasi dan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Melihat bahwa Patriark Eid akan pergi, Luli mengambil keputusan dan bertanya, Patriark Eid, apakah kakekku benar-benar berkultivasi tertutup? Patriark 8 berhenti dan berkata dengan suara yang dalam, Luli, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kami akan berbicara lebih banyak ketika kami mendapatkan adikmu kembali dan menemukan ayahmu. Lalu, bisakah aku bertemu bibiku? Luli mengajukan satu pertanyaan terakhir. Patriark Eid menurunkan matanya. Dia memikirkannya sejenak dan kemudian berkata, tentu, kami akan mengirim pesan sekarang. Besok, bibimu akan ke sini untuk menemuimu.